Manga yang gue benar-benar gak suka banget. Yang lu kayak, lu baca tapi kayak what? Gitu loh kayak, enggak dah gitu loh. Mungkin Crayon Shinchan, gue gak suka banget. Wow. Crayon Shinchan, I think it's just a waste of my time. What? Kalian ini generasi yang paling banyak beruntungnya sebenarnya untuk di dunia perwibuan. Nah, Itu kata-kata kakek-kakek kan. itu kan katanya perwibuan kita lebih mudah kan. Iya. Kalau perekonomian lebih mudah zaman kalian. Ternyata One Piece ada isinya deh. Ini lo dari King bisa gue tendang. Di zaman gue dulu kan gue kerja di World Bank ya, di Bank Dunia. Nah, jadi hati-hati lo. gue punya pertemanan wibu, bahkan kita punya grup namanya Wibu OJ. Isinya semua playlist anime gitu. Jadi ada wibu di dalam World Bank. Wibu kok jadi kultis udah nguasain dunia kayaknya ya. Itu tadi Mau Yusha tadi. Jadi tuh komik itu ada unsur haramnya dan ada unsur pendidikannya. Anda sebagai ini akademisi bilang itu ada historik akademi ya? Itu komik tentang development Tentang public pembangunan. policy. Iya, Dan iya. ceritanya seru dan iya, harem. iya. Dan ada haramnya juga. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Kita lupa briefing opening kita. Tidak perlu. Oh ya udah. Karena ya di samping kita ini sudah cukup spesial. Terima kasih loh. Kasih tahu siapa? Jadi di samping gua ini adalah sosok yang kalau menurut gua tuh turun gunung. Itu benar. Oh, membumi. Turun gunung. Kita sambut teman-teman dari The Reading Chamber. Ancient One ya, the Ancient One. The Ancient One. Ancient One. Ayolah, gue sebagai wibu baru kayak gini ngeliat. Biasanya pas gue denger umur lu gue ke anjing. Iya, masa podcast mereka bertiga ngomongin anime mangga. Apa ini? Gak ngerti gua. Oke. Mohon maaf. Di paling ujung ada Mas Pras. Prasetya Dwi Cahya. Yes. Wah, ini nih sebenarnya pas kita kulik-kulik ternyata bukan sekedar wibu biasa. Beliau ini lulusan computer science ya kalau tidak salah. Hacker Di man. Singapura. Hacker man. Kenapa hacker sih? Kan computer science. Apa itu better? Biasanya buat tukang mendapat, tukang mendapat. Ya, printer. Printer. Itu menurut gue gak apa-apa, masih Ya, dihargai. lebih bagus kan? Bagus ya, lebih bagus. Lebih dihargai itu. Hacker man. Oke, tapi sekarang beliau ini adalah managing partner dari Amanah Solution. Lo tau nggak ngapain? Gak tahu. Kira-kira Gue gak hype aja. Gue gak hype aja dulu. Jadi apa sebagai cosplay untuk tukang parkir. Iya. Nggak, kalau lu sebagai orang awam denger kata Amanah Solution, kira-kira kira-kira dia kerjaannya ngapain sih? Memberi solusi ke sesuatu hal Oke. gitu. Ya, Ya. jauhnya menjalankan amanah. Iya, gue tadi mau ngomong kayak gitu. Menjalankan Gue pikir-pikir amanah. kayak lebih pintar gue ngomong kalau lebih terlihat pintar kalau gue ngomong mengasih solusi kepada sesuatu hal. Oke. Gitu. Dan dia ini posisinya managing partner. Oke. Berarti apa tuh? Partner manager. Iya dong. Iya dong. Gak salah. Gak salah. Gak salah kan? Lu meragukan Gak salah kemampuan dia, kan? lu. Harus dilakukan ya. Oke. Gak, emang managing partner apa? Gue lumayan itu nih. Mungkin bisa diceritakan Ya, atau salah saya managing- yang ya. jelas. Ya di root lah. Dirut utama. Oh. Ya partner yang managing yang lain. Ya udah, berarti benar. Dirut apa dirut? Ya, anyway, apa itu? Direktur utama. Oh iya, iya. Oh, gue kira Itu kayak Eno di sini CEO kan? Iya CEO. Apa? Owner, Oh, Dika CEO lu apa? Gua Owner. komisaris. Oh, komisaris. Gue pikirnya ini CCO, Chief Content Officer. Oh, ya paling atasnya lah, ya. Enggak, sebenarnya CEO paling atas sih. Iya. Oh, CEO paling Bukan CEO. Ya udah. Ya udah. Ya kita kan di sini buat membahas corporate stuff Iya, kan. bukan ya. Tapi Ya nggak apa-apa, justru karena kita bisa bahas. iya, tapi ini tapi biar clear ya, biar masyarakat tahu ya. Jadi Amanah Solution tuh ngapain sih gitu loh. Iya. Biar takutnya nanti dia jadi misleading kemana-mana ini. Intinya Gitu. perusahaan konsultasi. Nah, Oh, ya udah, siapa? bener. Lu konsultasi kalau punya masalah datangnya ke gua. Wis. Sebentar, Ya masalah udah. apa? Nggak rela, dia nggak rela. Nggak biar jelas ini nonton. Misalnya lo punya masalah bisnis, lo punya masalah apa, yang datang gue jangan masalah percintaan. Oke. Tadi nggak ngejelasin. Oke. Amanah solution, apapun masalahnya solusinya amanah. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Pertanyaannya adalah apakah Amanah punya solusi untuk kenaikan harga? Waduh. Gue udah Yo udah tahu, makanya salah. Dan berikutnya tidak kalah penting. Mas Pras. Yeay, bagus. Octavinanda. Let's go. Beliau ini adalah buat yang nggak tahu dia udah PhD. Wih, Tar, PhD apa PhD? Anjir. Tunggu. Itu title. Gue tahu title, tapi kepanjangan gue nggak tahu. Kira-kira apa kira-kira? Men, nggak bisa gue, nggak bisa. Apa PhD itu apa? PhD itu apa? Filosofer dokter.
sorry, oke, tunggu, filosofer dokter, Doctor maksudnya. of Philosophy. Dokter. Oh, really? Oh, itu. Gue bener-bener tadi gue Nah, kira-kira dokter of filosofi itu apa? Jadi dia apa kayak konsultan apa namanya filosofi gitu kayak kan lu filsafat. Lu kayak iya maksudnya kan dokter of filosofi Pizza Hut gitu. delivery. Iya, tadi gue mau ngejok segitu tapi mikir-mikir enggak deh. tapi maksudnya dokter of filosofi itu apa? Maksudnya lu nanya-nanya soal Gampang filosofi ya. lu ke dokter gitu dan lain-lain. Apa? Pakai S3. Oh, Saya lagi S3 apa tau gak gitu. S3 tahu. Tahu. Sastra 3. Tiga apa? Sastra 3. Sastra. Anjir. Tuh kan. Gue pengen positif Gue pengen thinking. nanya nih lu nemu orang di mana sih? Semua orang. Ini kenapa orang ini ada di sini? Semua orang Dari nanya. awal gue udah bertanya, sebentar dia siapa dan kenapa ada di sini? Itu pertanyaan gue. Lihat ini, gua apa lagi? Tapi entah kenapa penonton kami tuh menjuluki dia king. Itu. Ya ini king banget sih. King banget kan. King habit ya, king Lu, habit. lu kan bisa jadi king atas apapun kan? Iya. Harus selalu positif kan? Iya. Gue paham. Tapi- Emang bener-bener king ini. Tidak kalah penting, dia juga managing partner. Umbra. Oh, oke Tahu nggak? Tahu Tahu nggak itu apa? Tahu itu sekolah apa sih? Sekolah bukan sih? Oh, sorry. Ini kepala sekolah. Oke, sorry. Gue kasihin. Iya. Dia ini lulusan hukum. Oke. Better Call Saul. Apa? Better Call Saul. Better Call Saul. Better Call Saul. Iya. Saul Goodman. Convoluted way to say I'm a freaking lawyer. Yeah, that's right, bro. Better Call Saul. Better Call Saul ya bener. Iya, iya. Nggak salah. Ya gak salah kan? King. You're king man. Seneng banget gue dibilang King sama Iya. Bang Ini emang king Pinta. dalam kepercayaan diri sih. Yoi. Biasa, keren. Keren. Jadi buat yang belum tahu juga, beliau ini walaupun title-nya tinggi-tinggi, beliau juga ngebumi karena beliau berdua ini adalah wibu ternyata. Oke. Di reading chamber pun saya racun itu kan mulai Iya. pas masuknya gua di reading chamber mulai Kesana tuh. Kesana tuh. Tapi makanya dari itu sebenarnya ini bukan rahasia umum juga ya bahwa mereka itu banyak yang menduga kayak mereka tuh kok tahu-tahu wibu gitu, ngerti gak sih lu? Padahal bukan, mereka ini dari kecil wibu. Oh, oke. Dari kecil sudah mengkonsumsi media-media pop culture Jepang. Berarti bukan karbit ya, bukan Karbit. karbit. Ada istilah Terhina kami nih. Mah nggak kalau dikatain karbit, wibu karbit parah kalau nih. dikatain karbit sih. Gua sih gak pernah masalah karena seperti gue kalau gue ditanya, kalau ada orang katanya gimana? Anda siapa? Anda Boleh, siapa? boleh. Nah, itu aja. Nih lu, mereka ini dapat julukan dari Oke. komunitas anime. Kalau Pras tuh disebutnya sebagai Hamura Okotsuki. Oh, oke. Tahu nggak lu? Tua, ya, Otosuki tua itu Iya, kan. Otosuki Iya, iya. Sorry, nggak pas. Sorry. Tapi ya kan kalau diceritain kayak gitu. Ya apa, ancient Otosuki. Iya gitu loh. Iya. Kalau Pram dijulukinya sebagai Rikudo Seni. Oh iya, tahu gua. Ikut dasenin, tahu gua. Mereka adik kakak kan Rikudo Seni sama Himura. Oh iya, Oke, siapa benar. kakaknya? Oke, gua nggak tahu tapi Mas Pras aja. Oke, biar kita pada tahu ya, Pras umurnya berapa sebenarnya sih? 37. 37. Oke, Nah, Pram umurnya 73. Gua kasih tau ya, 73. 73. Ya, 73. Dah. Menurut gua, 43. gua memuji dia. Kelihatannya 73 gue seperti ini. Kelihatan muda kok. Nggak, karena dia selalu membanggakan. Waktu itu gua tanya iseng ke nakama main waktu itu. Iya, dia gak terima banget nih si Dia bos. bilang, gua tanya umurnya berapa? 29. Anjing. Bukan, 27. 27 jangan nama-nama, Bos. Kurangin masih kampret. Orang-orang tuh pada ngomong, berapa tuh umurnya? 27 bang. Terus dia, enggak anjing enggak. Ya marah dia. 40. Wah iya, gua Enggak, kaget sih. sih. Maksudnya giliran gue belum 40 dibilang 40. Iya, Giliran dia udah nyentuh 40 dibilang 20. Ya, tapi Maksudnya- kan lu seumuran Pras, tapi emang lu dianggap Iya, kakaknya kan, itu bener. ya, benar. Salah. Kelihatan lah, Kalau di sana ini lah. gue udah dalam tahap menerima aja. Iya, Ya, udah acceptance ya, udah. Sudah ada apalah. sudah ada acceptance. Bestiality, man. Sudah lah. Tapi tanpa berlanjut panjang tentang Iya. perkenalan ya. Kalau nggak kita bakal ini 2 jam di sini 2 ya. jam untuk ngomongin perkenalan ini. Kita langsung ngebahas sebenarnya ini ada apa sih sama Wow, mereka. ini data pertanyaan banyak banget. Ini data kita banyak nih tentang kalian berdua nih ya. Oke. Oke. Kita akan menginterogasi para ancient ini ya. Ancient ones ini ya. Sebenarnya. The ancient ones. Apa fosil berjalan nih? Yes. Kalau boleh dikatakan Yes. fosil berjalan. Yes. Karena dulu gini, gue mengira tuh gue udah cukup tua untuk ngewibu, ngerti gak lo? Oke, ya. Kayak anjir tua-tua lu masih nonton kartun gitu. Iya, apa tua-tua masih cuni gitu, masih Cuni cuni. kan, iya. Junibyo gitu. Ternyata ada yang lebih tua lagi daripada Iya. saya. Jadi Seneng ya, seneng. Jadi ibu itu masih bisa ya, Masih tua bisa. ya. Dan Masih mereka bisa. nih sampai sekarang masih ngewibu. Nah, Damn, oke. pertanyaannya adalah ini yang paling mungkin udah banyak di request juga untuk teman-teman untuk tahu gitu ya. Awal mula jadi wibu Pram dan Pras tuh gimana? Nah,
Boleh. Oke, kalau yang pertama kali gua tonton pertama kali itu sebenarnya dari anime. Apa Ya, tuh jadi animenya? dulu tuh Betamax masih. Lu tau Betamax nggak? Tahu, Pak? tahu. Tahu nggak Betamax? Tahu. Guys, Yang gue apa? yakin yang Gen Z gak tahu. Ya, nggak tahu. Apa Betamax? Lu ngomong tahu lu apa? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Wah, harus ini. Gimana? Betamax itu apa? Kumbang-kumbang kan? Apa? Kumbang-kumbang. Apaan tuh kumbang-kumbang? Yang senjatanya kumbang-kumbang Betamax. Bukan anjir. Bukan. Betamax itu yang video kaset lu masukin Video ke mesin kaset. pembongkar video. Lo tau kaset Betul nggak? video gak? Oh, VHS. VHS ya. Oh, yang ada mainannya. Ada Tukar. mainannya. Generasi kita juga Betamax. Betul. Nah, video pertama dulu gue nonton tuh ada 2. Satu, ada 3 bahkan. Tapi gue udah lupa judulnya. Jadi itu dia ada robot, terus ada Phoenix-nya. Ada robot sama burung api. Nah itu gue ingat ada kumbangnya deh kayaknya. Bukan, tapi gue lupa judulnya apa. Nah, tapi kalau yang selalu inget sampai sekarang, dari itu gue punya koleksi mana yang lengkap, Jetter Robo. Jetter Robo. Kita. Yang lagu yang ini. Wah, gak ngerti gua bos. Gak ngerti gua. Itu udah Keren. Gap. Go Nagai. Jauh Go banget. Nagai, Getter Robo. Itu anime mecha menurut gua nomor 1. Dan robotnya tuh keren banget karena dulu tuh pesawat dia terdiri dari 3 pesawat, dia bisa bikin 3 kombinasi robot. Oke. Nah, itu aja ada apa? Ada Getter Eagle, terus ada Getter Jaguar, apa Poseidon, terus abis itu dia berubah lagi ada Getter Dragon, Liger, sama yang 3 namanya gua lupa sekarang. Udah lama banget soalnya. Tapi itu gue punya tuh mainannya tuh. Itu keren banget kan menurut gue robotnya bisa berubah. Jadi kalau misalnya mereka lagi diserang tuh mereka bisa pisah terus nanti bikin kombinasi yang lain buat ngelawan musuh-musuhnya. Oh, Megazord inilah Megazord. Ya, Kalau Megazord kan cuma kayak 5 Zord gabung jadi 1 kan. Ya. Ini jadi 3 pesawat bisa bikin tadi 3 kombinasi robot. Dan akhirnya berubah lagi jadi ada 6 kombinasi robot. Benten. Oh iya, Benten. Ya, gua Nah, satu lagi, ada lagi robot namanya God Sigma. God Sigma. God Sigma. Bro, oh my god. We got Sigma in the 90s, bro. We got Ada Sigma. ada. Actually that's in the 90s and Oh, 80s. 80s. Damn, ya. Lebih retro. Oke, sebenarnya Mazinger Z tau nggak? Mazinger. Nggak tahu. Gua tahu mereka fuck lah. cuman Dining in the Fangs ya. Apa? Jauh banget anjing. Darling the Fangs 2000-an. Ada Dining in the Fangs ya. Ada gini tokusatsu pertama lu tahu apa? Aduh, ini apa Kamen Rider Blade kayaknya yang apa yang Blade kartu-kartu. Bukan yang kartu-kartuan. Anjing lebih mau. Iya tahu. Iya. Tahu, tapi Tahu itu kan? Oke, bahkan yang pertama itu bukan kamera gitu, salah satu tokusatsu pertama itu adalah Lion Maru. Lion Maru. Lion Maru yang dari Ada yang udah dinyanyiin orang juga. I know. I don't know, bro. It's an attempt, I mean. Gua nggak tahu how to react, bro, Kayak kayak Megaloman, tahu nggak Megaloman? Gak tahu. Megaloman itu. Megaloman itu apa? Sebelum ada, tapi Megaloman rambut api gitu. Jadi kalau dia Gak jurusnya, ada. dia raksasa Gak ada. juga. Tapi dia tuh bukan orang ini, dia orang dari planet lain. Oh, He-Man, gue tahu He-Man. tuh. He-Man, Oh, iya. He-Man, He-Man, oke. By the way itu nonton bener bagus banget. Oh, oke. Yang baru Master of the Universe. Tapi anime itu gue jadi ini. Tapi Megaloman tuh dia jurusnya kalau ngelawan musuh pakai api. Jadi Oke. rambut itu bisa ngebakar. Oh, Oke, tapi begini kan, sos gitu kan. Iya. Nah, kalau dia pakai api. Aneh-aneh ya. Nanti aneh-aneh coba ya. dicek di Google aja. Iya, nanti Semua deh. Itu yang ini. pertama bikin gue jadinya suka sama Jepangan. Tapi kan gap umurnya beda nih. Itu kan waktu kecil. Kalau Nggak tahu kalau Pras Pras apa ya? Gue nggak inget sih, kayaknya lebih dimasuk di Komik ya? komik. Komik. Kayaknya lebih Apa? banyak di komik. Komik pertamanya apa? Ingat gak? Si kucing Michael. Oh iya. Itu kalau pada tahu si kucing Michael itu adalah komik yang sangat membekas lah buat kita. Kobayashi berdua. Makoto pengarangnya. Kobayashi Makoto. Dan semua itu ada hal-hal aneh-aneh yang kita ngarang sendiri aja. Ada lagu-lagu gak Ya jelas. kayak gitu. bisa ayo bergembira. Nggak, Itu kita bikin itu harus itu harus tahu cerita konteksnya gimana. Oh ya kamu ceritain deh. Jadi Kita lagi dengerin orang tua cerita anjing. Gue kayak ngeliatin kakek nenek Lu gue. seumuran sama dia. Nah, lo harus tahu. Jadi Apa, gini, apa? semua anime-anime tua gue juga taunya juga dari Pram. Karena Oke, gini, oke. dulu tuh Pram tuh saking susahnya makan, ibu kita itu sampai dia tuh harus nonton sambil makan. Jadi ini adalah iPad Kids sebelum iPad Kids. Oh iya. Gen Z before Gen Z, bro. Betamax. Jadi nyokap itu dulu nyewa, semua Betamax banyak banget. Terus di zaman gue lebih ke Laserdisc kan. Ya, Laserdisc. Tau Laserdisc gak? Tahu. Yang segede itu kan, disc yang segede itu di Sekarang kan CD main kecil kan. Sebelum ada DVD ada CD. Sebelum CD ada laser Ya, disc. bahkan gak ada yang tau DVD kayaknya. Tahu. Tahu DVD, tahu DVD. Kalian tahu ini kenapa kayak vinil? Tahu, Nah, vinil mah laser disc tahu. itu segede vinil. Kira-kira segitu. Segede itu. Terus ada alatnya. Oh, oke.
Nah, salah satu komik yang suka dibaca tuh adalah maksudnya selain Donald Bebek dan kawan-kawan, kalau manga adalah ya si kucing Michael ini. Nah, di salah satu cerita itu adalah jadi intinya ceritanya adalah berkutat dengan si Michael lah. Si Michael kucingnya cerita. tuh kucing. Si kucingnya Tapi gitu. ownernya bisa ganti-ganti. Ownernya ganti-ganti. Jadi kayak setiap cerita tuh beda-beda dan pokoknya mengisahkan semua kebodohan-kebodohan kucing yang banyak dibahas di internet sekarang. Nah, tapi ada satu partikular yang gue dan Pramdi suka banget karena ini apa? Karena bodoh gitu. Jadi ada orang bikin taman bermain temanya kucing, tapi itu jeleknya jelek banget. Saking jeleknya tuh kayak kucing. Dia di-slide kucing, tapi itu jeleknya jelek banget. Sampai to the point kayak Dia bikin itu lagu dia theme bikin songnya. kayak show-nya. oke. Nah, di theme songnya itu kan kita gak bisa nyanyiin dong. Kita gak tau lagunya kan, cuma baca kan, komik baca doang. kan. Teks doang. Terus kita bikin ada sendiri aja ya kayak Ayo bergembira, bergembira. Creativity bro. Terus Creativity. semua orang yang nonton tuh kayak Semua orang itu ini dan abis itu katanya ownernya disaksikan lagi menunggu di jembatan gantung. Iya, Gitu. cuma gantung yang terkenal buat teman. Karena dia bangkrut. Gagal. Jadi ceritanya lucu banget. Yeah, you have to read it to understand why it's so funny and even after all of these years kita berdua dia kalau ngobrol pasti ketawa sendiri. Iya dan abis itu kan Pram beli lagi ya komik yang barunya ya kan abis itu kita Bukan, hilang. dia kayak versi enggak ya. Cetakan baru kan? Cetakan baru ada terus I also buy the English version ada juga. Nah jadi setelah itu dan gue masih ketawa aja membaca komik itu. Karena itu komik menurut gue goblok sangat relevan sih buat semua orang zaman sekarang tuh pasti lucu nemuinnya. Karena juga kayak ada dia karena gabungin juga slice of life orang Jepang. Kayak misalnya kucing lagi di musim dingin. Terus dia support Michael jadi kayak Ultraman, terus lawan Nyazira kan. Jadi ada kucing lawannya. Kucing cewek gendut kucing gitu, cewek gendut tapi kayak jadi Nyazira tuh mainan dari Godzilla. Nama jadi Nyazira. Nyanzi. Terus di situ kita juga belajar soal catnip ya, kan mata tabi itu kan. Oh ya, Jiro. Jadi ada kucing di situ namanya Jiro. Jadi dia tuh ini katanya kucing kalem baik banget, tapi Dia ketika kucing makan siam. kucing siam. Jadi dia kucing yang level tinggi gitu. Yang kalau itu menurut elit. Kalau kena mata tabi, langsung jadi jahat. galak, jadi ini ngerusak semua barang gitu. Jadi semua karakter-karakter ini menurut gua tuh membekas banget sih. Luar biasa. Kita sangat merekomendasikan si kucing Michael. Atau bahasa Inggrisnya What's Michael. What's Michael benar. Iya. Dan What's kita Michael. punya bajunya. Jadi waktu gua ke Jepang waktu itu, gua nemu kemejanya, lucu banget kemeja Michael gitu hijau. Gua beli 2, satu buat gua, satu buat dia. Oh, segitunya ya. Sebegitunya. Gitu. Boleh. Sebegitu membekasnya Iya. si Michael ini. Si Michael. Aduh, kalian baca di baru kalian sadar deh. Ya, Lucu entah daripada dah. Doraemon. Lebih lucu Pak. Wow. Wah, boleh. Kayak Shinchan. Aduh, Shinchan terlalu terlalu jorok sih. Iya, kurang. Nggak sih, tuh terlalu slapstick ya, selalu Iya. apa ya, acara apa. Kalau Michael itu bikin lu sedikit berpikir, tapi kemudian lu menyadari bahwa dia lucu. Oke. Kemudian kan kita, kalau gua kan memang cat ini ya. Cat lover. Cat lovers ya, jadi ya udahlah. Dan banyak cerita itu nggak sepenting itu, kayak nggak penting aja. Kayak misalnya Gak kayak ada cerita penting dalam kucing Michael. Ya, terus ada cerita yang kocak adalah ada orang bikin cat cafe di zaman itu. Oh iya. Terus dia bikin itu, kenapa yang datang semua bapak-bapak gitu, kayak gitu. Jadi dia ceritanya cita-cita adalah dia kumpulin cewek-cewek cakep, cewek cantik datang kan kayak kucingnya cute, kawaii gitu kan. Ternyata yang Ternyata datang. umum semua. Terus katanya kenapa omom nggak boleh suka kucing tuh? Menurut gua udah ahead of its time. Di usia kita sekarang kita menyadari memang benar karena kita lah omong itu sekarang. Berarti sangat-sangat esoterik ya? Sangat-sangat ini, sangat filosofis dan mendalam. Dia bikin di tahun 90-an. Kayaknya 80-an deh. 80. 90-an. Oh, 80. Jadi my former boss ketika aku tanya, oh gue tahu komik itu. Dia bilang. Yang orang Jepang itu. Iya orang Jepang itu. Jadi dia bilang katanya gue tahu komik itu. Jadi gue tahu apa yang lo omongin. Oh, Oke. luar biasa tuanya ya. Iya. Gua tadi mendengarkan mereka Terima kasih cerita passionate itu kayak melihat kakek nenek gua. Oh begitu. Oke, come on, man. Di zaman opa. Zaman saya dulu perang dunia 2, sorry perang dunia 3 lagi. Oke, dan itu adalah bagaimana mereka memulai menjadi wibu dan tidak berhenti. Itu yang menarik. Nggak ada. Tidak berhenti. Nggak ada. Kenapa lu memutuskan untuk tidak berhenti nge-wibu? Maksudnya kan banyak orang yang gue lihat tuh, angkatan gue bahkan kayak ya udah gue nonton Digimon habis itu selesai karena Digimon udah nggak ditayangin. Mereka nggak kembali mencari, mereka nggak kembali berusaha untuk mengkonsumsi. Kenapa lu stay? Bahkan sampai yang modern-modern pun sekarang lu tonton. Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece. Tapi kenapa harus berhenti? Gue gak ngerti kenapa. Iya, One Piece bukan modern kali. Ya, oh iya pasti One Piece sudah. Ya. Jujutsu One Piece lah, tahun 97 gitu. JJK lah, JJK 2000 lah. Iya. Tapi gue gak ngerti kenapa harus berhenti ya. Karena Iya. kalau jawaban kita kan, jawaban gue sih biasa kan ya karena kita bisa. Because we can. So Oke. why not? Iya kenapa harus berhenti? Iya. Itu juga. Nah, itu apa alasan mesti berhenti? Nah, itu Mungkin yang gue pengen ini, tanya di sekitar lu ada nggak yang wibu terus stop? Gue gak punya temen kan. Ya, oke, gini deh. Gua kasih Tapi bener. Gue gak mau bohong. Nggak, sebagai orang yang punya temen. ini.
sama orang yang punya temen dulu ya. Ada dulu ya. Saya mau maaf King. Herannya teman-teman gue juga masih. Oke. Tapi mereka tuh emang ya bacanya kayak baca orang baca novel, baca apa aja. Ya maksudnya kayak ya konsumsi biasa aja. Jadi gue masih punya temen yang bahkan ngobrol soal One Piece sampai sekarang. Oh iya? Masih. Edwin. Edwin. Iya, itu baca I komik. know him, ya. Dan dia bahkan sering rekomen komik-komik itu sampai dia pernah bilang, "Hah, lu baru baca dan lu lupa gue pernah rekomen." Anjir. Nih membangga nih. Ini jadi saya bangga. dan dia adalah director di investment bank gitu. Dia salah satu investment bank tergede di Singapura. Jadi sebenarnya wibu di sekitar kita. Cuma kita nggak pernah tahu. Wibu Among Us. Oh iya bener, Wibu Among Us. Gue nggak tahu. Karena dia nggak ngomong aja. Dia nggak Ini ngomong. karena dia nggak punya podcast aja. Dia nggak punya Kita podcast. sibuk aja yang ngerjain yang lain. Kita juga gak enak ngomong ini sama orang lain kan di Nah itu kan, kantor. nah itu kan, Oke. maksudnya kan kayak kadang tuh susah untuk ketemu dan takut dijudge gara-gara lu udah setua ini ngomonginnya dadadan. Tapi siapa yang Dan berani? Sorry. Sih? Nggak ngerti juga sih. Mungkin kalau gue karena siapa berani ngejudge gue gitu. Betul. Itu iya. Ada yang berani, itu tanya saya kan gitu. Tapi gak pernah di ini Pak, udah tua masih nonton kartun. Biasanya kan karena Mama pernah kasih komentar begitu? Enggak juga. Mama nggak pernah komentar karena gitu. Genzi kayak Nggak, gitu menurut biasanya. gue bahkan nyokap kita itu sangat apa ya? Bahkan dia mau nonton Sailor Moon gitu ya. Oh iya, dia itu kan nonton. padahal sangat cewek ya. Tapi kita nonton aja. Iya sih. And she never really judge kayak lo. Dia bukan ngejudge, dulu tuh kita kakak sih dihukum nggak boleh. Misalnya kalau lulus CPR gitu loh, terus gue ribut berantem. Tapi ini bener ya, gue jadi ingat ibu gue lagi. Dulu tuh gue berantem panjang sama ibu gue karena waktu itu gue nggak boleh nonton Sailor Moon sama nonton Sensei ya, gara-gara waktu itu lulus CPR gitu kan. Terus si mama tuh bilang, udahlah, kamu kenapa sih mesti ketakutan banget? Bakal nggak bisa nonton. Oh itu kan di TV mah. Kalau nanti itu Nanda nggak bisa nonton lagi dong, kelewat dong episodenya. Tapi udah tenang aja, nanti pasti akan ada lagi. Benar, saudara-saudara 30 tahun kemudian ada semua ada di YouTube. Ada streaming service. tapi 30 tahun. Memang ibu saya ini luar biasa prestasi ke depannya. Enggak, menurut gua dulu tuh ketakutan kita itu kan. Kita Bener. harus baca di koran, jam berapa ada anime. Iya, Oh, iya. Kalian we tahu have to nggak wait. masa-masa itu? Nggak Oh enak generasi ya, banget. generasi gue tuh Cuma nggak ada bisa. di TV di Indosiar waktu itu kan. Iya. Terus kalau kelewat dulu apa tuh? Kalian tahu itu nggak Time Quest yang Teko Ajaib, Iya. bibip terbab gitu. Ya, nggak tahu. Itu kan kelewat udah. Ya kelewat udah. Kita nggak tahu ceritanya. Nggak Oh ada tapi emang pemulangan. bukan kayak TV sekarang yang apa episodenya di Nggak ada. Oh, the luxury. karena gue kalau Ada nonton namanya binge watching. iya, ada kalau gue nonton TV Ada. Lu mesti lihat di TV. Hari ini itu kita pasti ingat dulu gua tuh suka banget. Kita dulu dikirimin RCTI itu ada buku program. Iya. Hari ini Jam acara berapa? keluar berapa. Itu hiburan menarik loh buat kita. Iya, dan kita tungguin kan. Oh berarti lu pernah panik ya waktu Digimon pindah tayang, inget gak sih? Gua Sama nggak nonton, jujur gua nggak nonton. Sensei pindah tayang. Iya. Iya, pindah tayang. pindah tayang. Sempat itu gue khawatir karena misalnya nih ternyata tuh jam les gue. Iya kan? Atau apa itu gue pusing. Gue ngerti sama gue ngerasain itu soalnya. Kok jamnya pindah? Wah kacau. Susah bos. Nah itu dia tuh. Kalian ini gitu ya? generasi yang paling banyak beruntung ya sebenarnya untuk di dunia perwibuan. Nah betul. Oh, kata-kata kakek-kakek. Gue nggak tahu. Kata mereka nggak tahu. Nggak, itu kata-kata kakek-kakek kan. Iya, Kalian iya. udah beruntung zaman sekarang. Apa kakek dulu. Nonton aja mesti lihat jadwal bos. Oke. Itu kan katanya perwibuan kita lebih mudah kan. Iya. Kalau perekonomian lebih mudah zaman kalian. Saya nanya doang ini. Gue ngerasa oh yo. gak ikutan. Nggak, jujur mungkin di zaman kita muda lebih mudah. Oh iya, jujur. Mungkin. Nah, juga sih setiap era selalu ada kesusahannya sendiri. Betul, betul. Tapi saya selalu percaya generasi mas selalu di masa depan. Wah, luar Yes. biasa. Nggak ada namanya. Apa tadi apa? Nggak ada pengulangan. Gak ada pengulangan. Nanti pusing dia, sosokan nantangin kita gitu loh. Hati-hati loh. Hati-hati deh. Be careful what you wish for. Nah, dan yang menariknya adalah mereka adalah wibu-wibu tua yang akhirnya membuat konten-konten di internet. Yes. Yaitu adalah The Reading Chamber. Gitu. Tapi awal mulai The Reading Chamber ini hadir untuk memberikan semacam apa ya, obrolan mengenai buku-buku kan ya. Nah, jadi awal mula The Reading Chamber itu apa? Kalian udah kebanyakan duit terus kebanyakan waktu atau gimana gitu? Ya, apa? Ya kan gue selalu cerita ya Reading Chamber ini mulai dari mengenang ibu. Jadi ibu ini sebagai sosok yang mengenalkan kita ke buku. Jujur emang buku awal kita kebanyakan komik. So we learn from komik gitu. Dulu bahkan cara gue membaca pertama kali juga dari Donald Bebek. Oh iya tuh. Sama-sama.
Sama kan, jadi Donald Bebek ini makanya kita sangat menghargai dan sangat sedih sih ketika akhirnya diputuskan mereka mengdiscontinue kan. Di episode 2019. kayak- Nomornya 2019. Oh, bukan tahunnya. Oh, kirain. Jadi bayangin, jadi kita buat mengenang lah karena beliau yang ngajarin banyak ilmu dengan banyak buku dan segala macam. Jadilah kita banyak ngobrolin soal buku. Nah awalnya kan emang ya buku-buku pada umumnya kan. Tapi kan sebenarnya kita koleksi komik kan banyak banget ya. Masa sayang lah kita nggak pernah ceritain ini. Oke. Dan untunglah ada tokoh masyarakat ini ya. Eno Bening. Eno Bening. Terima kasih, benar, Bening. benar, benar. Terima kasih, Eno Bening ini jadi membuka kita. Oke lah kita bisa buka nih sedikit kunci dari peti harta kita ini kita buka sedikit lah gitu. Itu One Piece-nya kebuka tuh akhirnya Itu tuh. gara-gara lu. Ini One Piece atau yang harta Mojako itu ya? Mojako itu beda. Ya ternyata isinya cuma adalah indahnya persahabatan. I know right. Kalau kalian mau kecewa, One Piece itu apa? Lihat komik apa? Mojako. Dulu aku takut banget One Piece itu berakhirnya kayak Mojako itu. Lah, pastilah gak sih? Enggak, tapi maksud gue please lah jangan tiba-tiba muncul ternyata harta itu adalah persahabatan. Ya itulah. Gue bakal Kita jangan membakar. ke situ dulu. Kita kembali dulu ke The Chamber. Nanti dia bakal kemana-mana Eno Bening nih, kemana-mana One Piece nih. hater dia bakal ngomong. Tadi kita semua One Piece nih. Oh ya, by the way buat yang belum tahu, ini semua adalah salah satu dari ribuan koleksinya Pram dan Pras nih ya. Nah, kita bawa hari ini. Ya, untuk ditampilkan lah ya. Ini para admiral ya, para Betul. admiral. Dan beliau juga seperti yang lihat sedang menggunakan salah satu fashion dari Kizaru. Oke ya. Jadi beliau ini gak hanya koleksi manga, mereka juga koleksi figur yang banyak. Dan ini untuk menjawab kekhawatiran orang, kekhawatiran. Menjawab semacam curiosity orang-orang. Ada berapa banyak buku sih sebenarnya? Karena di reading chamber itu kayak waktu awal-awal kan pasti kelihatan kayak ada rak-rak buku dan lain-lain. Ya, gitu. ya, ya. Dari apa? Pernah ruangan ngitung gak sih? podcast? Iya kan? Kan sekitar 10 ribuan lah. Seriusan? Karena yang kalian lihat, yang lu lihat itu adalah main library. Tapi actually my whole house is a library. Oh, temboknya itu di pinggir-pinggirnya ada. Jadi di ada kamar buku. tidur gue itu library buat perpustakaan buku-buku filsafat gue semua. Itu ada lagi tuh, itu sekitar 1000-an ada. Ada di situ. Yamato lagi di situ ya. Ada Yamato, kan lu pernah lihat kan? Yamatonya apa? Virgil. Devil May Cry, Virgil. Terus di bawah itu buku-buku fashion, buku-buku art itu di bawah semua. Di kamar biru tuh yang buku-buku komik gue belum buat tampilin. Itu buku-buku komik, novel-novel, terus sama buku-buku science. Di cafe itu buku-buku terkait chef, masakan dan lain sebagainya. Di ruang game buku-buku game, anime. Anjir. Di gym buku-buku kungfu. Damn. Oke. So the whole house is the library. Anjir, 10.000. Ada lah. Itu Dulu itu lu termasuk koleksi digital ya? Nama koleksi Iya, juga. itu nggak usah ribet ya kan buku kan maksudnya kalau di Ya memang kan itu ruangnya ber-AC semua. harus. Iya, oh sih, oke. Oke, takutnya pas dibuka krek gitu. Oh enggak, tenang aman. Orang yang ngecek lihat buku gue itu selalu wujudnya tuh selalu rapi karena kita jaga karena gue nggak pernah nge-highlight. Oh. Nggak mau gue. Apa lu gak ada kebiasaan orang-orang ngelipet? Jadi kalau ada buku kelipet dia langsung marahnya setelah harian. Seriusan? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Segitunya ya. Lu tuh sebel gak? Makanya gue punya banyak banget pembatas buku. Oke. pembatas. Tapi lu sebel gak sama orang yang kalau baca buku tuh jilat dulu terus? Kan biar gampang dibuka. Biar gampang. You could lose your life sih. Lo juga buku gitu ke buku digital ya? Iya, buku digital juga. iPad-nya diginin. Di scroll. That is so dangerous. Tapi masa lu gak pernah ketemu orang kayak gitu sih baca buku? Tahu, tapi bukan gua. Oh, bukan lo. Kalau lu, jadi gua dulu pernah naruh sebagian koleksi buku gua di kantor. Buku-buku hukum yang buat kerja lah korporat gitu kan. Suatu hari gua nemu buku gua itu ada satu tuh ininya berminyak. Ngamuk gua. Aduh. Ngamuk, gua bawa pulang semua buku ya. Gua bilang gak bisa kayak begini. Karena satu buku tuh berminyak itu udah menodai dan menistai buku-buku gua yang gua cintai itu. Jadi udah gua bawa pulang, gua amankan di rumah gua. Respect. Berarti kecintaan lu sama buku tuh segitunya? Nomor satu. Gua selalu bilang sama istri gua cinta pertama gua buku gua. Yang kedua kucing. Yang kedua itu pertanyaan bagus apa? Anime, komik. Oh, ilmu hukum. Ilmu Oh, hukum. oke. Yang ketiga, Ya boleh lah istri gue. Ya, boleh. Oke lah. Boleh lah. boleh lah. Ini makin seru nih obrolan Boleh ini. nih, asik nih. Tapi akhirnya kita tahu dari Reading Chamber ini ternyata lebih mulia ternyata hadirnya ya. Walaupun secara perjalanan mulai kegeser ke perwibuan. Iya, gua juga. Enggak, Kita kan enggak, ada banyak segmen. Tenang aja. Gak dia nih. Kita lihat ada Dewan Pembina UI kan kemarin abis Dewan Pakar. Kan, iya. ada batunya. Oh iya. Ini apa deh? Ini kan majelis pakar. Aduh. Kemarin Mbak Tuti majelis kehormatan. Iya. Oke. Waktu pengangkatan MT kan mereka sebelah. Duduk bersebelahan. iya. Kalian kan duduk bersebelahan kan? Dua-duanya udah kita undang di sini. Ilmu hukum dan wibu ini pada dasarnya 1-2 koin ya. Sebenarnya ini adalah soal yang sama. Waduh. Kemarin itu siapa ya datang? Jadi waktu gua ada acara.
Dia DM atau dia ngomong ke gue. Jadi dia bilang gini, oh iya dia datang ke acara kita di Jakarta Future Festival. Jakarta Future Festival. Nah dia datang cewek. Terus dia ngomong ke gue, bang ini terima kasih banget karena lu membuat jadinya ternyata jadi wibu tuh kayak bukan semacam dosa gitu-gitu kan. Kan gue di festival literasi buku gitu kan. Ya gue mengkritik sedikit lah. Gue bilang gini kan. Kenapa buku itu yang harus bagus itu yang baca War and Peace, Tolstoy, kan Atomic Habits, Atomic Gue bilang Habits. kayak lu pada selesai aja bacanya, terus selesai bacanya, gue bilang gitu kan. Daripada War and Peace, gue sarankan One Piece. Masuk itu barang. Masuk tuh, boleh tuh. Nasihat, gue bingung ini nasihat yang baik atau menyesatkan deh. Gue menyesatkan Kalau didengarkan sama para pencinta buku bagaimana ini? Pecinta buku, gue bilang, gue udah punya rantai makanan, jadi gak usah. Gue bilang, nggak ada itu kalian menghina-hina wibu-wibu dan lain sebagainya. Karena itu juga adalah satu karya yang ya fenomenal dan mengubah hidup banyak orang. Ini kan waktu kita debat One Piece. Pas kemudian kita saling cerita tentang kayak One Piece kan yang kita bilang kayak good job Eno itu kan. Iya. Good job Eno. Good job Eno. Dibawa-bawa lagi episode lama nih anjing. Bukan. Tapi memang apa yang membuat suatu karya itu nggak bisa fenomenal? Nah, tapi gini ya, gue akan cerita sedikit. Waktu gue gak cerita tapi gue akan cerita di sound. Oh, ini. Buat tentang One Piece. Jadi waktu gue nguburin ibu gue, kan gue disuruh pidato lah ibarat kata di makam. Apa yang gue ceritain? Hiluluk. Karena gue bilang seorang itu tidak akan mati selama dia tidak dilupakan. I use that. Karena itu resonates with me. Selama gue masih hidup, selama gue makanya kita bikin di chamber. Karena selama itu maka nama ibu gue Erna Duwina tidak akan pernah dilupakan. Luar biasa. Makanya jadi One Piece kalau lu tanya One Piece yang memang sangat berpengaruh. Itu gue lupa lah cerita. Tapi hari ini gue ingat, gue bilang gue ceritain. Itu pidato gue buat ibu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, ternyata One Piece ada isinya. Ini lo dari King bisa gue tendang. Dari King langsung jerak di celana. Bisa ke jelata. Jadi pagi ya. Kita jadi tukang parkir beneran. Luar biasa banget. Tunggu dulu, kok tombol join membernya masih warna putih? Di kalian pencet join sekarang. Hanya Rp5.000 kalian udah bisa dapetin warna hijau di nama kalian, badge di nama channel kalian, dan udah bisa pakai emoji. Gas, pencet itu tombol join sekarang. Udah join? Lanjut tonton videonya. Nah ini gue jadi penasaran, The Reading Chamber, tamunya udah banyak. Tamunya udah banyak. Banyak banget hal-hal menarik yang gue juga tontonin. Gue juga seperti kalian tahu, gue juga suka tontonin kan, gue suka, waduh aneh-aneh banget segala macam gitu loh. Nah dari The Reading Chamber itu dan akhirnya terbukalah banyak apa ya pemikiran-pemikiran orang dari situ. Menurut lo apa yang paling unik? Tidak ada yang menarik. Semua menarik. Semua menarik, jadi susah milihnya yang mana gitu loh bang. Lucu siapa ya? Mungkin bagus kali ya. Bagus Mulyadi. Ya kan sangat mendaki-daki, pasti lagi bersin-bersin gitu ngomong lagi. Siapa yang paling menarik ya? Ya. Siapa yang paling menarik ya? Semuanya lucu sih. Seru, gak ada yang bilang itu gak seru maksud gue. Bahkan itu episode terbanyak kita penontonnya justru itu. Iya. Terus Kalah semua udah bening. semua pada bilang, Mas Pram ini siapa sih? Kenapa dia memotong pembicaraan Mas Bagus? Seriusan? Ketawa. Ya karena kan memang kalau konsep Reading Chamber agak beda dengan konsep podcast kan. Biasanya kalau podcast kan, misalnya kita diundang nih, kan lu nge-interview kan. Tapi kalau kita kan kita sama-sama yeping nih. Iya. Lebih tepatnya gue yang yeping. Ya dia emang harus ngemeng aja terus. Betul. Ya, menurut gue The Reading Chamber itu daripada yeping lebih ke interogasi. Iya. Iya kan ya? Pram. Nggak, terus masalahnya adalah dia ini kan nggak berhenti ngomong ya. Jadi banyak orang tuh merasa, ini apaan sih? Kok host malah lebih banyak ngomong daripada narasumber? Dia tidak tahu bahwa ini adalah narasumber dan hostnya sekali. Betul ya. Nggak ada yang Memang tahu. pengetahuan saya luas, jadi saya bisa ngomong itu sekaligus nanya. Bisa. Kalau kalian tahu film Quiet Place, gue udah sering ngomong nih, kalau gue di Quiet Place, gue pertama mati. Oh, iya ya. Bisa ya. Dan gue udah langsung duduk poin aja, gue lebih memilih a quick death ketimbang gue disuruh diem. Kalau misalnya, Pak ini kalau Bapak ngomong, apa? Sebelum kita masuk lagi ke anime, ini ada hal menarik yang pengen gue tanya ini. Karena mereka ini kan sukses, tapi Asik. Gue suka nih. gue ada semacam quote dari Rowan Atkinson, tau kan? Mr. Bean. Tahu lah, kita nggak tahu, kita generasi tua. Iya. Johnny English. Orang yang masuk neraka duluan itu kan pembunuh, penjara sama lawyer. Tahu kan? Gimana lu menanggapinya tuh? Dan sekarang lu adalah lawyer yang cukup namanya. Wow. Karena memang begini. Diplomatis. Kita lihat dia jago ngomongnya gimana. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena memang lo itu selalu diasosiasikan dengan setan itu sendiri, Bang. Kan bahkan kalau kalian pernah nonton salah satu episodenya, episodenya Rowan Atkinson, dia lagi komedi gitu, dia jadi setan ceritanya. Yang di neraka itu. Yang di neraka itu. Neraka. Tapi bahkan satu ceritanya ini, gue lupa ada cerita atau tempat lain. Tapi dia gini, ketika kemudian
dia bahkan dikasih tahu sama lawyer ada yang salah atau missing di kontraknya. Dan dia bilang, wah inilah kenapa memang lu pantas banget di sini. Karena kita itu paling suka mencari-cari. Gini, amateurs itu kalau ngenipu lu semua, itu tuh dia pakai kebohongan. Itu amateurs. Professionals nipu lu di depan mata lu, bahkan lu gak sadar lagi ditipu. Lawyer talks. Lawyer talk. Damn bro. Damn bro. Terus habis itu lu ada billnya sendiri. Dan kemudian bahkan setelah pas dari itu semua, udah lu gak nyadar lagi lu ditipu, kemudian lu di-bill. Tapi ini mesti diluruskan ya, apakah begitu? Enggak lah, gila lu. Mohon maaf ya, kita semua bekerja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu lawyer talks. Itu real lawyer talk. Real lawyer talks. Nah, jadi kita bisa memahami persepsi ya. Kan banyak orang itu merasa mungkin ya lawyer mahal kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang atau sering kali. Nah, juga tergantung jenis pekerjaannya lah. Dan kemudian juga kadang aja orang mikir karena hukum itu kan kompleks ya. Dan I understand lah banyak orang kayak, aduh saya ini orang awam gak ngerti hukum dan sebagainya. Kadang takut ketemu dengan orang-orang yang nanti takutnya menjerumuskan dan menipu. Dan unfortunately even in this profession pun ada orang seperti itu unfortunately. Bahkan dulu jujur ya, karena dulu di keluarga gue gak ada lawyer, ibu gue waduh sempet nanya, kamu ngapain masuk ke fakultas hukum? Berarti kekhawatiran ibunya hadir. Ibu aja pun ada. Waktu itu dia nanya, kamu ngapain masuk ke fakultas hukum? Kamu nanti mau jadi apa? Itu ya, lawyer di pinggir jalan itu ya? Apa tuh? Apa yang nanti nyuap hakim gitu? Kan mama juga ngomongnya adalah nanti kamu jadi hakim kena sogok. Jadi hakim pernah sogok. What the hell, gue bilang kayak gitu kali mah gitu. Jadi even I need to convince my mom at that time bahwa ya enggak. Masuk jadi profesi hukum itu enggak ini. Dan again kali ini gue yang benar. Karena memang pada saat tahun 2001 gue masuk kuliah. Lu bakal belum lahir ya? Iya belum. Abang gua baru lahir itu, abang gua ada. Pada saat tahun 2001 gue masuk kuliah, waktu itu memang fakultas hukum itu boleh dibilang passing grade-nya itu lebih rendah. Yang paling tinggi waktu akuntansi. Oh ya. Nah terus sekarang passing grade kebalik. Paling guru gue dengar udah paling tinggi. Lebih tinggi daripada nilai lu pada sama akuntansi. Sekarang banyak peminatnya. Karena memang pada saat itu trennya orang tadi melihat hukum itu sebagai profesi yang jelek, isi penipu semua. Jadi kemudian ternyata setelah dia berkembang dan kemudian melihat kesuksesan itu kan sekarang semua keponakan. Nah dulu sama mertua gue dulu pada saat pertama ngeliat gue itu juga, aduh ini orang gak jelas nih. Lawyer ini. Terus sekarang aja semua keponakan, semua cucu-cucu, kamu semua harus jadi lawyer kayak paman, Uncle Pram, Om Pram. Lah gue bilang sekarang aja lu ngomong kayak begitu. Zaman dulu aja itu apa sih, kerja apa sih dah gitu. Tapi menurut lo gimana dengan orang-orang yang suka berkomentar? Ini tahu bercandaan, tapi kadang diambil serius juga kalau jadi lawyer gampang, hafalin pasal aja. Salah. 100 triliun % salah. Oke. Karena kalau cuma menghafal doang itu nggak butuh lawyer. Ya, itu kerjaan clerical. Everyone can do it. I think I can do it even better karena cuma menghafal. Yang tadi lu dibutuhkan tadi kan kemampuan analitis dan sebenarnya memberikan jawaban-jawaban seperti ini. Ditanya apapun kita selalu bisa menjawab. Itulah kenapa kan kalau di Islam kan cerita kan ketika kiamat terjadi kan ingat lagu Kristus kan? Ketika tangan dan kaki ketika mulut tidak bisa berkata dan tangan kaki akan berbicara. Itu sebenarnya salah satu analogi memang dan kenapa tuh profesi lawyer selalu dianggap kayak penjahat. Karena kalau mulut yang ngomong kita tuh bisa selalu ada alasan. There will always be excuse, right? Like now I'm making excuse kan gitu. Berkata begitu. Tapi kalau tangan dan kaki berbicara karena kata jujur dari situ. Oke. Kalian pernah tahu film Jim Carrey nggak Liar? It's a very old film. Itu lama banget. Tunggu. Itu lawyer yang dikutuk satu hari itu dia nggak bisa ngomong bohong. Jujur, ya. Jadi dia hanya ngomong jujur. Iya. Gue ingat. Tapi emang itu film ya, karena again sekali lagi saudara-saudara, if you actually kalian kerja kemudian memberikan sumpah atau keterangan palsu, itu semua kalian bisa masuk penjara. Jadi tolong jangan percaya kalau lawyer bisa boleh berbohong. Bisa masuk penjara. Oke. Kalau orang-orang yang pengen jadi lawyer tapi cuma main Ace Attorney, ya tahu nggak sih apa game lawyer itu? Attorney. Ace Attorney. Objection. Gue bisa nih jadi lawyer. That is not how you become a lawyer. Jadi sama kayak lu bisa masak karena main cooking mama. Iya gitu. Oh gue tahu nih ini. Gila gue jago banget nih motongnya guys. Ya. I think gue mati di tengah-tengah nih kalau dia nanya. Pala gue anjir. Tapi Pras sendiri gimana? Sebenarnya pekerjaannya tuh ngapain? Nah jadi ya pertanyaan bagus. Bagus juga pertanyaan itu. Biar orang tahu dong. Ya, ini kerjaan yang suka dipandang orang kan kerjanya ngemeng doang ya. Tapi gua tuh sebenarnya banyak banget ngasih advice ke biasanya lembaga negara lah, lembaga publik. Jadi gimana cara bikin kebijakan yang lebih benar. Awas lu yang aneh-aneh. Belum. Nanti nanya kebijakan publik di dunia anime. Nanti itu menarik tuh. Ada kan manga yang apa namanya yang ini Maho apa segala macem. Oh itu
Yang dia sama Please, Raja Setan. please, ya Mahono. Aduh, nggak tahu. Itu bagus. Itu di zaman gue dulu kan gue kerja di World Bank ya, di Bank Dunia. Nah, jadi hati-hati lo. Waduh. Jadi dan gue punya pertemanan Wibu, bahkan kita punya grup namanya Wibu OJ. World Bank Office Jakarta WBOJ. Itu kita bikin playlist bareng namanya Wibu OJ Jakarta Wibu OJ. Oke. Isinya semua playlist anime gitu. Jadi Wow, ada World Wibu di dalam World Bank. Wibu kok jadi kultus udah nguasain dunia kayaknya ya. Itu benar. Nah jadi gue tuh banyak ngasih advice ke lembaga negara kebijakan apa yang lebih baik. Terus kita bantu implementasinya juga sekalian. Jadi memang kerjaan gue ini sangat jarang didengar. Tapi sebenarnya ya sektor gue ini lumayan adalah profesi-profesi di situ. Tapi driven by data kan, bukan yang kayak kamu bawiknya begini nggak tiba-tiba kan. Kalau enggak kita udah selesai lah. Gue gak ada di hire. Iya kan. Soalnya kalau ngomong dong ya gue juga bisa ngomong sehat kan. Sama kan kayak jago koki kemana nih. Jadi ahli kuliner. Kalau ngomong Enobre juga bisa jadi konsultan besok. Enobre bisa advice Kementerian Kesehatan. Jangan dong. Bisa. Kacau dunia kalau gue yang nasehatin. Begitu. Jadi sebenarnya kita udah semakin mengenal nih background mereka berdua nih. Jadi semakin tahu kira-kira kapabilitas mereka dan perwibuannya mereka. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke wibu-wibuannya. Ya, boleh. Oke, jadi para wibu ini sebenarnya kan gue udah bilang dia agak langit dan bumi jaraknya sama kita kan. Dan mereka tuh nggak nyentuh tanah. Iya. Pada waktu itu kan mereka kan asik sendiri. Kayak ini nggak punya temen, nggak ada obrolan gitu kan. Dan akhirnya gue ajak masuk ke kenalin komunitas-komunitas wibu di Indonesia kayak gimana perwibuannya dan lain-lain. Gimana, Anda sudah merasa jijik atau? Baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. It's quite fun. Oke. Dan lucu-lucu ya kayak si King ini lucu. Makasih ya. Makasih. Ini personalitinya menghibur. Hibur, Jokai gua. Gak inget namanya. The King ya panggil King. Gue bahkan gak inget namanya. Waktu dia kan udah datang ke rumah gue sore kan. Gue gak inget nama lu, tapi gue inget muka lu. Ya, aman. Jadi gue suka kode The King, mungkin ini merefleksikan ya gitulah ya. Ya, udah. The King gak apa-apa, The King lah. Sometimes King and Jester itu apa ya, 2 koin. Dua. Ya, sisi koin. Jujur kalau misalnya lu mau jadi pelawak di rumah gue bisa gue pertimbangkan. Gimana San? Pleasure, bro. Lu ngelawan Jadi court jester. Jadi court jester gue aja. Pleasure, bro. Karena gue suka nemuin orang lucu-lucu itu buat ini ada. Gue dulu pernah kayak misalnya di kantor gitu. Misalnya kalau ada satu anak buah gue bisa bikin gue ketawa ngakak banget, gue bayar 500.000. San, Gas. kita miskinkan. Ya, in this economy, gas. Let's go. Oh, dia Let's suka go, kalau bro. kumpul keluarga nanya, Dek, ada cerita lucu gak? Ya. Gue kayak taken aback Gue gitu suka loh. nanya, jadi gini, gue percaya gak? Jadi gue suka misalnya tidur nih, gue sama istri gue nanya, Ra ada cerita lucu gak hari ini? Gitu, gue juga suka nanya masih Pras. Kalau ketemu misalnya, ada cerita lucu gak? Beneran, kalau gue ketawa tuh gue akan kasih sesuatu karena gue bener suka ketawa yang lucu. Nggak, tapi dari 10 pertemuan kayaknya gak pernah ada terjadi cerita lucu itu. Wah, itu gue pernah pakai waktu gue lagi pergi ke Jepang sendirian malam-malam. Gue lagi agak gak enak badan lah, terus gue mau tidur kan. Terus gue tanya sama AI gue si Claude kan. Claude bikin gue ketawa. Coba bikin joke yang lucu, tapi joke-nya gak ada yang lucu. Ya. Kesel. Siapa juga yang minta AI bikin jokes, bro? Nah, kan namanya gue nyoba, siapa tahu dia bisa bikin. Maksudnya. versus ketololan alami. Iya. Ternyata lebih lucu ketololan alami. Lebih lucu. Kecerdasan buatan, udah kecerdasan buatan. Nggak ada. Memang kalau lucu tuh cerdas alami itu tolol alami, bener. Jadi itulah uniknya ini King Hasan berarti ya. Main lah. Lu jarang-jarang lo bisa bikin orang ketawa dia. Apa? Main lah. Oh, iyalah, jarang. Biasanya gue didiemin mulu kalau sama berempat adalah teman-teman gue di sini podcast ini nih gue didiemin mulu. Pasilian kamu Iya, ya. makanya coba lu bikin. Iya. Tapi perjuangan mereka menjadi wibu nih harus kita langsung gali dengan langsung tembak manga favorit. All time. Gue selalu mempromosikan manga underrated ini yang mungkin satu, tapi one of my favorite adalah Dorohedoro. Dorohedoro. Kenapa gue selalu suka ini adalah lu punya konsep dunia yang menurut gue menarik. Jadi kan ceritanya adalah ada dunia manusia, ada dunia penyihir kan. Dan penyihir ini datang untuk latihan menyihir. Tapi lu tahu kan di konsep dunia penyihir itu Tuhannya lu kelihatan. Terus lu kalau mati pasti masuk neraka. Ini membuat gue sangat menarik gitu. What kind of society yang lu bisa hidup di dalam situ. Karena lu mau ngelakuin baik, pasti lu kan masuk neraka juga gitu. Dan Tuhannya kelihatan, lu bahkan bisa berinteraksi dengan Tuhannya mereka yang setan itu kan. Nah itu buat gue adalah suatu konsep dunia yang menarik. Dan satu-satunya cara lu bisa escape dari that fate adalah dengan menjadi setan. Dan di sini latihannya sangat berat. Dan setelahnya sangat sulit ya. Menurut gue tuh world building yang sangat menarik. Dan yang ditambah lagi kan ceritanya tuh convoluted banget ya. Sekarang kan kayak banyak konspirasi, tapi setelah dijahit dengan baik,
Itu rapih banget dan akhirnya we have a very satisfying ending. Makanya gue sangat merekomendasikan si Dorohedoro ini. Wah, oke. Dorohedoro. Dorohedoro. Ya. Ada yang waktu gue rekomen kan terus ada yang bilang wow what a man of culture. Tapi gue kaget, maksudnya lu ambilnya yang modern gitu kan, biasanya kan mesti mundur-mundur ke belakang. Oh, kalau mau mundur ke belakang. Enggak apa-apa. Ntar enggak, gue jadi lagi berpikir. Oke. Nggak mungkin sambil Pram. Oke, Pram dulu deh, Pram. Ya ini kan gue banyak banget ya koleksi. Makanya gue bawa iPad gue untuk mengingatkan gue karena saking banyaknya yang ini kan. Tapi kalau dari satu paling of course One Piece amin. Iya iyalah ya. Kalau itu kan it goes without saying. Goes without saying. Goes without saying lah ya. Tapi satu yang gue suka banget Berserk. Goes without saying lah ya. History Strongest Disciple Kenichi. Oke, itu menarik. Nah itu kalian harus itu karena dia bahkan adalah salah satu tokoh yang jago pencak silat, namanya Silkardo Jenazat. Itu komik bela diri. Oke. Tanya nih dia anak kecil si Kenichi, dia karena hokinya bertemu dengan satu perguruan namanya Ryozan Paku yang sih tadi adalah para master ilmu bela diri terbaik di dunia. Itu histori sangat. Kemudian I think mungkin ini quite mainstream, Shield 21 obviously. Of course. Terus kalau dulu gue juga suka banget tuh Rurouni Kenshin, gue suka banget. Oh iya, Rurouni Kenshin is Itu Tapi- klasik kan? Shaman King tapi ya versi yang udah Lama, bukan yang baru. komplit. komplit dong. Udah bagus komplit. itu, Bos. Shaman King. Karena akhirnya cerita jadi endingnya lebih bagus. Terus mungkin gua nggak tahu nih orang tahu atau enggak, tapi ini salah satu manga samurai bela diri yang paling grit dan menurut gua tajam banget ya. Dan jurusnya tuh menurut gua juga keren. Shigurui. Apa itu? Shigurui. Apa itu? Ya tadi tentang basically dia ini punya perguruan punya di era Bakufu begitulah ya. Terus balasan jadi dia punya perguruan. Nah, dia dulu pernah nerima satu murid yang kemudian diusir karena dia selingkuh sama ceweknya punya gurunya gitu. Oke. Nah, murid yang tadi jenius ini dibutain lah matanya gitulah. Oh, oke. Nah, tapi kalau dibutain matanya, dia nanti belajar jurus baru, balik lagi ngancurin perguruan. Oh, Sampai sisa revenge. satu murid. Nah, nanti murid itu lagi berantem lagi sama si ini. Jadi the pure story is a revenge, tapi dibuat dengan jurus-jurus pedang yang menurut gue bagus banget. Dan kemudian ceritanya juga tadi itu lu bisa lihat tuh usus terburai gitu-gitu semua. Gambarnya gore lah ya. Gambarnya gore. Oke. Seinen terus, berarti. I think yang juga bagus tadinya kalau kalian suka komik bela diri itu Tough. Koko dan Tough. Tough itu Tough tuh menurut gua bagus tuh. Itu banyak banget. Nah, bagus juga nih menurut gua yang lebih modern dan ini gua suka banget Uki Holder. Apa itu? Uki Holder. Sama kayak ngarang Magister Degi Magi. Magi. Iya. Uki Holder. Degi. Uki Holder ini adalah lanjutannya. Jadi dia ceritanya adalah tentang sekelompok Immortals. Immortals, oke. Jadi dia nih kelompok Immortals, ada yang Immortals karena dia vampir, ada yang dia Immortals karena dulu pernah nelen darahnya mermaid. Ada bahkan satu gue suka banget karena dia jurusnya adalah dia dulu kena kayak cacing yang bisa bikin lu abadi itu Cabinet of the Immortals. Nah, dan jurusnya dia itu adalah bisa bahkan dia berlatih pedang sampai levelnya adalah dia bisa memotong konsep. Memotong konsep. Jadi misalnya, Kayak dia Yami. Ya. Motong ruang dan waktu. Beda. Enggak, tapi enggak motong yang enggak bisa dipotong Ya, gitu. ya. Nah, ini beda konsep. Jadi dia kasih contoh kayak ini jurus dia ada apel ditunjukin muka lu kan. Ya. Potong nih. Tiba-tiba semua orang situ lupa apel itu apa. Ya. Karena apel konsep tentang apel sudah terpotong. Iya. Oh, Chainsaw. Chainsaw Devil. Chainsaw Devil. Jadi gue jadi keingetan, mungkin yang orang klasik dulu suka juga adalah sebenarnya kayak Flame of Recca. Oh iya, iya, tahu. Flame of Recca tuh juga menurut gue rekomen banget. Sama yang agak modern gara-gara ngomong Immortals, I remember ini dong, Hell's Paradise. Oh iya, Hell's Paradise. Jigoku Raku. Hell's Gua Paradise nonton itu animenya juga doang. sangat menyenangkan ya. Jigoku Raku tuh dia tuh pengarangnya tuh bikin ada satu komik baru, cuman gagal. Yang cerita tentang yang kayak Nurarion no Mago gitu loh, kayak setan-setan. Nggak dengar. Yokai-yokai gitu. Nggak pernah dengar. Tapi itu bubar. Dia nggak terlalu laku, nggak berhasil. Nanti ada pertanyaan soal yang dibenci nggak? Gue ada satu. Apa? Boleh nih. Boleh. Banyak banget nih, Bang. Yang bukan dibenci mungkin. Abis ini kalau gue suruh listing. Jangan dong Bang, itu lu ada 2.000 Bang dibacain semua. Kita nanti skimming aja ya. Ya gue ini aja jadi kayak orang live TikTok. Iya, gitu, ini kayak, doom "Wah, scroll." ini ya. Poin dulu ya. Gini ya, kalau lu mau bahkan nih, kalau kita bikin di berjam-jam, nih tiap judul ini gue bisa ceritain. Iya, bisa jadi ini cerita singkat ya. Cerita singkat dari setiap manga ini. Pembahasan title-nya. Kingnya Kengan Asura, Kongo Bancho tau nggak? Enggak. Kongo Bancho itu yang ngarang Nanatsu no Taiza ini manga sebelumnya. Oh. Bahkan si Suzuki Nakaba ini dia bahkan pernah bikin manga tau tentang apa? Ice skating. Seperti Yuri on Ice. Yuri on Itu Ice. anime. Medalis juga.
Tapi tar dulu ini habis. Ya, Oh iya siap. Mari kita dengerin apa yang lu menyesal atau lu benci. Gue suka banget adalah namanya The Gray Man. The Gray Man. Suka. Enggak, karena menurut gue ini adalah komik di mana kenapa semuanya orang menderita dan mati. Bahkan karakter utamanya mati. Iya. Bahkan maksud gue terus ini despair Hoshino mau dibawa Katsura. kemana? Mau dibawa kemana gitu loh. Oh, terlalu despair. Menurut gue despairnya nih, menurut gue dibuat-buat. Dipaksakan. Dipaksakan. Enggak, Sebenarnya ada satu manga kalau kamu bicara itu ada satu manga yang lebih Jujika no Rokunin. Apa itu itu? lebih despair lagi. Kamu kan bilang di Greyman despair kan? Iya. Jujika no Rokunin punya ending yang bakal lebih despair lagi. yaitu? Ya semua. Kalau gue ceritain gak seru lagi dong. Oh iya. Tapi cerita juga tentang balas dendam. Tapi gue sangat merekomendasikan itu cukup modern. Jujika no Rokunin. Ya, tapi bermasalah, tahu kan kalau ada despair emang you design it as a despair kan. Nah ini menurut gue ini nggak didesain untuk ini gitu. Tapi I don't think Tapi lu di dipaksa Greyman gitu. Nah, nih, the reading chamber nih. Iya, lagi berantem. biarkan- Tapi sebentar, Iya. permasalahan di Greyman itu bukan masalah despairnya. Tapi karena memang Hoshino Katsura itu agak sakit gitu. Jadi itu tuh update lama banget. Saking lamanya bahkan gue mesti nginget lagi. Dulu ceritanya apa ya? Kenapa dia udah kayak begini? Itu kalau kalian gamers kayak main Kingdom Hearts. Kayak itu juga udah disumpahin kan kamu Percaya nggak? Kemarin ada komentar di Twitter lucu banget. Ada orang nanyain, guys untuk gua main Kingdom Hearts 4, apakah gua harus main Kingdom Hearts 1, 2, 3 atau gua main Kingdom Ya, of Deliverance 1 dan 2? Terus jawabannya tau nggak Pak? Apa? Jawaban true Kingdom Hearts fan apa? Apa? Lu jawabnya apa? Ya nggak usah. Gua main 1, 2, 3 aja. Salah. Apa? Jawaban dari seorang true Kingdom Hearts fan adalah lu main 1, 2, 3 maupun lu main Kingdom of Deliverance itu lu gak akan ngerti Kingdom Hearts 4. Oh iya. Nggak ngerti. Iya. No one plays that for the story. Nggak ada yang ngerti ya. Karena Kingdom Hearts itu menurut gue yang paling bagus cuma di Kingdom Hearts 1. Di cerita One. Kalau kamu bicara despair dan yang paling merupakan dipaksakan, Kingdom Hearts. Lah emang itu Karena despair. ceritanya Makanya kalau gue dipikir sebel. tuh gak satu belum mengerti. Enggak, makanya gue juga sebel sama itu. Let them fight. Nah, tadi kan dia kan Green Man. Di Grey Man. Di Grey Man. Manga yang gue benar-benar gak suka banget. Yang lu kayak lu baca tapi kayak what gitu loh, kayak enggak dah gitu loh. Tapi Mungkin Crayon Shinchan, gue gak suka banget. wow. Okay. I don't like Crayon Shinchan. I think it's just a waste of my time. What? Yes, I don't like it. I don't find it funny. Oh, Lu nggak melihat itu sebagai sebuah kritik kultural tentang I have thousand gini ya. Kalau misalnya gua wibu kemarin sore, boleh lalu kayak gitu. Untuk kali lu lihat sendiri kan, seberapa banyak udah gua baca. Ini kayak, philosopher talk. Oh, filosofi. Mohon maaf. Itu menurut gua. Ada kritik kultural terhadap budaya. Ya budaya Jepang yang dimana apa disiplin, apa fit suit to the society, nggak boleh lu bikin chaos, lu mesti Enggak, gua nggak bisa. Dan dulu tuh siapapun pengisi suaranya tuh gua benci banget. Oh, Nisa Putra. Oh, Nisa Gua nggak Putra. suka. Gua nggak suka cara Bro dia tuh. legend, bro. Bro, legend itu. Mama. Tapi Apa hasil lo? itu peak, Peak, itu bro. peak, Enggak, Itu gua nggak suka. Shinchan banget. I'm sorry, but I don't like it. Kalau gue biasa aja. Biasa aja. Entah kenapa itu gue kayak ke-trigger. Gue gak ngerti kenapa. Suara itu men-trigger gue banget. Kenapa? Gue tau kenapa. Karena dia annoying dan pestering gitu loh. Iya, Terus kayak I ganggu hate banget. those kind of people. Kayak, gue injek juga. But the sound make it more funny, you know? funny, bro. It's not. It is. Tapi dia Pram tidak benci orangnya. Iya, Pram tidak benci. benci Iya, suaranya. iya. Gue bukan benci orangnya. Masya Allah gak gitu. Gak boleh. Tapi gue benci karakternya. Nah, netizen mesti di Ya meluruskan dulu. Oh iya, iya. Elaborate, Terang. biar clear. Saya gitu tidak ya. pernah membenci pengisi suara atau siapapun tidak. Gue bahkan gak peduli siapa pengisi suara. Gue kecil bahasa suara, ada suara dan intonasinya itu. Tapi lu nggak ketawa gitu ngeliat yang pantatnya gerak-gerak kiri. I find that kind of slapstick joke as a gitu. Gue sih ketawa. Semua pembahasan ini kita bahkan gak membahas seperti Demon Slayer atau Attack on Titan. Dari tadi kita nggak nyebutin Demon apa. Kan ini kan suara udah tahu. Iya. Dia di Those Slayer. are saying. Iya, those are saying. Oke, gue mau rekomendasi lagi Rosario Vampire tau nggak? Belum. Nggak tahu. Itu bagus banget. Rosario itu Vampire. komik harem. Ya. Gue suka komik harem by the way. Terus Lu berarti lu Lawyer by the way. I am a lawyer. Berarti so lu yeah. harus baca ini. Kalau nggak nonton 100 Girlfriend That Really Love You. Bah, itu peak ham Gue belum nonton, gue belum baca. Tapi itu ada manganya nggak? Baca. Bagus. Ada bagus. Karena standar gue untuk komik harem itu tinggi. Oh, Oke, kita komik lihat harem ya, kita terbaik. lihat It has ya, to be kita good. lihat ya. Komik harem terbaik lu apa berarti? Tadi. Rosario Vampire is one of the best sih. Tapi Oke. kalau yang sekarang lagi berjalan itu, tapi gue pernah itu yang agak nakal yang Colosseum. Oh, Oke. Itu akan disensor. itu tidak boleh, itu tidak boleh. Sensor. Ini kan kita lagi bicara wibu. Oh ya. Wow. Terus. Oh, oke, komik yang cukup harem juga sebenarnya ya. Dan kemudian apa namanya
Itu tadi Mau Yusha tadi. Mau Yusha ya apa yang Please Don't Kill Me Demon King itu. Jadi itu komik itu ada unsur haramnya dan ada unsur pendidikannya. I think one of the best komik tentang edukasi akademik. Yang digambarkan dengan kisah cerita hero melawan setan dan monster-monster di dunia Medieval. Mau Yusha. Mau Yusha. Oke. Anda sebagai ini akademisi bilang itu ada historik akademi ya? Itu benar-benar kayak lu belajar bagaimana sistem perang berjalan, negara menjalankan negara bahkan Ya ada di itu situ. dia, itu komik yang soal Itu development. komik tentang development Tentang public pembangunan, policy. tentang pembangunan dia. Dan ceritanya seru. Seru. Ceritanya seru. Oh iya, dan, namanya dan Mau harem. Yusha. Dan ada haramnya juga. Karena itu kan dia melawan Demon King terus kayak udah lelah Karena gitu Demon kan. King tuh suka sama dia. Kayak Demon King udah capek. Boleh lah kita temenan aja. Terus habis itu do the development, membangun negara. Ini ya, gua oke. akan terbuka aja dari semua komik, dari mau game mau komik. Gua tuh makanya waktu kan gua kan FF7 banget kan. Banyak orang tuh milih kayak, itu kamu Clothy atau Clarice? Iya. Lu milih Aira atau Tifa gitu kan. Iya, Aira atau Tifa. Gua bilang itu pertanyaan bodoh. Kalau gua bisa berdua kenapa gua bisa milih satu? Oh iya, Lawyer. boleh lah. Lawyer by the way. Again, Oke lah. again sekali lagi gue bilang, come on man guys, this is story. If you have a harem version, nggak usah sok-sokan gitu deh. Nggak usah. Kalau memang lu bisa dapat semuanya, kenapa tidak? Tapi ini- between dua itu, Ayait sama Tifa, Nggak mau, gue mau dua-duanya. gak bisa lagi. Susah men. Mau gue anjing gak bisa. Gue nggak mau memilih. Both are like, I want it. Plus Jesse juga boleh. Boleh ya? Boleh ya? Oh iya, kan gue udah pernah tahu kan. Anjir gue dijudge. Enggak, Silan, maksudnya dibalik. Pram ngejudge selera dia nih. Kan Setelah gue, Nggak ada satu pun bisa dijudge dari selera dia. Karena dia nggak punya selera. enggak. Oke, kita dengarkan King Hasan. Mangga favorit lu adalah? aduh anjing, mangga favorit gue Chainsaw Man pasti. Chainsaw Man. Oke lah. Oke lah. Enggak. Satu lagi sebutin. Yang mana? Satu lagi, aduh anjing, satu lagi apa ya? Yang biasa lu kagum-kagumi gak jelas itu, ayo. Apa yang mana? Romance. Oh, apa? ada mangga romance Apa nama namanya judulnya? Bokuyaba. Itu namanya. nggak tahu tuh. Iya, jadi itu cowok loser, sosok psikopat itu. Akhirnya suka sama cewek. Terus? Dia tuh mikir, wah gue mau ngebunuh dia nih, tapi padahal hatinya tuh sayang dia. Intinya gitu. Jangan tipu sama premisnya. Ancur ya? Aja. Coba jelasin lebih baik. Standar lu nggak akan nyampe. Beda ya. Apa komedi atau apa? Enggak komedi Ini manga yang atau anime? Manga. Manga dan anime. Bokuyaba. Ya. Bokuyaba Your Heart kan apa? Apa Dangerous in My Heart. Dangerous in My Heart. Dangerous in Bahasa Inggrisnya Dia Dangerous in My Heart. komedi atau bukan? Komedi Komedi. romance. Tapi menurut gue sih kagak lucu. Bacanya lucu-lucu kayak Kagak lucu. Buat jomblo kayak gue mah wennya bang. Dangerous in My Heart ya? Iya. Oke. Oh ini Japanese web manga. Iya. Oh, champion. Kayak webtoon gitu. Oh gambarnya kurang bagus tapi ya. Bentar, ngiklan dulu. Kalian tahu nggak sih, kalau Clean Sound itu punya acara yang namanya Wibu Sepulang Kerja by Nakama Main. Emang di situ ngapain sih? Ya, di situ sebenarnya ada karaoke, ada senang-senang lah kumpul-kumpul. Bukan cuma itu, tapi di sana kita bisa berantem tier list. Jadi bakal ada tier list dan kalian bisa ikut ngerusuh di tier listnya. Mau rage bait bisa, mau jujur-jujuran bisa. Jadi itu suka-suka kau. Kalau mau tahu detail acaranya, coba follow IG nakama.main. Di situ ada banyak infonya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Ya, kita kembali ke videonya aja. Ya. Parah. Yamada padahal main banget. Iya, Mai banget. Tapi apa heroinnya cakep lah. Kasih tau lagi satu lagi dong. Apa? Yang mana lagi? Chitose. Chitose. Oke. Chitose kamu nih gue nggak Enggak bukan, My Rental Girlfriend. Oh, ada rental girlfriend namanya. Iya, Kanojo Okaishimasu. Iya. Jadi cerita tentang hubungan orang yang Jomblo. nyewa pacar sewaan. Dewa pacar. Terus bapak dianya. Baper. I think that's actually quite good friend. Baca Mas Sam. Silakan dibaca. Dibilang bagus. 400 chapter. Iya. 400 chapter, 400 belum chapter. tamat-tamat, Belum tamat. kasusnya masih sama. Iya. Mau bilang suka beneran, tapi Itu nggak tau gak sih? Tapi Itu apa ada dia yang, ngapain? aduh gue lupa lagi sekarang judulnya. Gue punya komiknya juga di rumah. Apa? Itu loh, yang apa yang dia lupa yang satu putri mafia, satu lagi ini, terus dia lupa. Nisekoi. Tapi Nisekoi selesai cepet. Cepet dan lebih better. Nah, lu bayangin nih Sekoi tapi nggak tamat-tamat. Anjir. Karena ada satu lagi kan Nisekoi, satu lagi juga yang agak nakal-nakal tuh Kiss Six. Oh, kisah sih. Kiss Six. Iya. Kayak gue juga suka itu. Man of culture, man of culture. Beberapa koleksi gue gak boleh ngomongin sama Gak dia. boleh, kenapa? Kenapa
boleh. Tidak boleh. Nanti Kita minta rekomendasi udah gue kasih semua. Tidak boleh demi keamanan kita bersama. YTTA. Tahu aja, yang tahu-tahu aja. Tapi jangan DM gue ya, gue banyak menerima DM. Dan ada DM. Abisnya, Bang, mau dong, Bang. Share gak bang? Ditulis apa? Menurut gue itu jadi konten berbayar reading chamber. Wah, membership. Anda mau tahu semua rahasia kami? Anda bisa subscribe yang 150.000 ya. Nah itu sejuta lah. Itu rekomendasi mungkin bisa mengubah hidup Anda. Nah, selain perwibuan, mereka berdua juga gamer mampus. Gamers. Alright. Gamer mampus. Kita udah uji coba, kita datengin pemain Tekken terbaik kita kemarin. Ya. Si Lumayan lah Dika. memberikan perlawanan, gue Ya. cukup bahagia. Ternyata dia bisa bertahan. Wis. Gue ngalahin dia bahkan sebelumnya. Lawan Iya. Yoshimitsu dia bisa. Iya. Menang gue enak aja. Nah, tapi menang. Tapi akhirnya di counter lagi sama Dika. Oh. Sampai kagak makan-makan, gue sama Pras tuh gini kapan makan nih kita Pras. Mereka gak ada yang rela Nggak ada yang Karena rela. masih seri-seri gitu. Iya, masih sering. Oh. Gak ada yang mau ngalah nih. Belum ada yang mau ngalah kita. Jadi, your favorite game, kata lu FF6. Of course. FF7. Kayak gini, kalau FF dulu tuh FF6 nomor 1, tapi setelah ada yang project remake ya, dan FF7 remake jadi. Tapi itu kalau FF terbaik, kalau lu tanya game RPG terbaik buat gue adalah Xenogears. Mau keluar kan ini ya? Xenoblade Genesis. Iya. Ini banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah sebenarnya Xenogears episode 2. Di Karena diem-diem ya. Iya, diem-diem. Karena Xenogears itu kan sebenarnya kalau lihat Perfect Works itu ada 6 episode harusnya. Nah, Xenogears yang tahun 98 itu adalah Xenogears episode 5. Nah, episode 1 2 3 4 6-nya itu belum. Jadi banyak orang berspekulasi jangan-jangan lah Xenoblade ini adalah sebenarnya Xenogears episode 2. Dan itu kan gue bilang gue punya 3 bucket list kan. Sebelum mati gue harus namatin dan platinumin semua Final Fantasy 7, which is gue udah lakuin Rebirth sama remake dan integrate. Tunggu Revelation baru keluar kan. Ya. Kedua, gue lihat namatnya One Piece. Ya. Dari ketiga, gue pingin Xenogears di remake dan gue platinumin juga. Wih. Nah itu bucket list gue udah terpenuhi semua. Belum kan. Kalau dapet ya itu terpenuhi semua kalau Ya. sampai kejadian. Kalau Pras apa nih? Gue sangat terkenang dengan Super Mario RPG ya. First RPG, First RPG yang gue beli dan gue ceritakan berkali-kali adalah karena kesalahan. Ya. Jadi dia request beli. Jadi gini ceritanya suatu saat gue disuruh sama dia kan, kau beli Super Mario apa gitu. Oh, dapat side quest ya? Super Mario 2 Yoshi Adventure itu. Ya, terus gue pergilah ke toko game itu sama bokap kan. Terus Oke. habis itu ya udah kita beli Super Mario gitu. Dikasih lah Super Mario ini. Nggak baca, Nggak masih tahu. kecil. Karena masih kecil kan. Terus pas datang, ini salah. Dan Marah-marah sih, biasa gua marah-marah kan. Marah-marah dia. Kenapa sih Pras salah beli gini-gini? Ya, terus pas dimainin, saya suka. Itulah pengalaman gue sama RPG. Abis itu gue ketagihan sama RPG. Oh, malah itu RPG pertama lo? Jadi dulu tuh gue selalu main game itu adventure aja, action adventure. Kontra, apa? G.I. Joe. Oh. Action. Iya, Jadi action. Pras ini mengubah hidup gue. Deh. Kesalahan. Gara-gara kesalahan itu seluruh trajektori hidup gue berubah. Langsung RPG. Wah, ya RPG banget. Terus habis itu kita jadi beli Chrono Trigger, kita jadi beli ini dan apa, segala FF3, macam. FF6. FF gitu ya. Yang dia dulu dihapus save-nya sama dia, lu berantem gue sama dia. Ya. Kok dihapus? Jadi dulu, jadi gini. Ngerti. Gue ngerti. Zaman dulu teman-teman semua, zaman kita Saya mengerti, yang kakek-kakek saya mengerti. Dulu memory card kan terbatas ya. Itu highlight. Salah Bang. game lu cuma 3 save-nya, Bos. Ya, terus kita lupa kadang-kadang. Enggak, kamu gak lupa. Bucet. Kamu gak ngerti aja. Dia save di ban save Iya, gua, Bang. kan harusnya kan dia save-nya di bawah kan. Iya, dia di tiban. ban. Pas gue bangun pagi kan gue udah, aku udah lanjutin, aku udah sampai yang banon selesai itu di mana. Save-nya kemana? Ini highlight banget ceritanya sama gue. Karena gue kayak gitu juga sama abang gue. bisa? Lu yang niban? Iya, gue PS2 tapi zaman PS2. Di Gimana cara sih bahkan PS2 aja bisa lu tiban? Gak tahu. Emang lu Memang king. kan zaman PS2 tuh ada logo-logonya kayak pencet-pencet aja. Oh kedelete itu. Bukan gak bisa ditiban setahu gue kalau PS2. Iya. PS1 masih bisa. Pas Ya aku pokoknya bisa, gue ya. ngedelete atau ngediban Sevan mati sih, terus mati gue berantem Sorry, tuh. game apa yang lu tiban kalau boleh tahu? Apa ya kalau nggak salah Jangan Suikoden 2 menjelang FIFA mati atau Crash Bandicoot gitu lupa gue. masih cepat lah ngejar. Low stake. Low stake. Karena kalau namanya Suikoden langsung Kalau Suikoden 2 tinggal Raja Vanat, Raja terakhir. Oh, iya. Udah dihapus semua. Wah, itu bisa. Dan ini. abis lu ngumpulin 108 karakter. Nah, itu bisa. Kalau lu gak diputus saudara sih hebat. kan karena gue tahu Pram, he will do it. Oh, he will do it ya. He will do it.
Without hesitation. Oke. Tapi ini menarik untuk kita kulik nih, mereka dinamika abang adiknya tuh gimana? Karena kita lihat di Reading Chamber seperti sangat apa ya, sportif siblings gitu loh. Kayak apakah sebenarnya kalian kayak bro banget gitu kayak atau sebenarnya di belakang tuh kalian apa tusuk-tusukan gitu? Waktu kecil tuh berantemnya separah apa sih? Pasti, kalau waktu kecil sering berantem. Pokoknya urusan mainan. Urusan mainan. Jadi Gak bisa ngalahin gue. gak bisa ngalahin. Oh gitu? Pasti marah. Nangis. gue banget. Ada pada umumnya. Biasanya abang-abang tuh ngejeknya abang. Gue dimarahin sama ibu gue. Waktu Mortal Kombat 3, Ya. gue ngalahin dia terus-terusan kan. Terus abis itu dia kayak banting situ marah-marah nangis gitu. Terus gue dimarahin ibu gue, kamu kenapa sih kamu ngalah? Tapi abang-abang biasanya suka ngejek-ngejeknya gitu agak-agak. Lu ledekinnya gimana? Ih, gak bisa main. Gue gak pernah gitu, gue cuma ngalahin aja. Iya, Oh, dia- gak di Beating with the skill man, not with the Tapi word. itu juga bukan tipikal yang nipu gitu loh. Itu lo kan ada Atau apa? hasil. Kakak Lu main. Gak dicolok. Iya. Gitu. Gue highlight banget. selalu jujur. Gue highlight banget. Gue suka nusuk dari belakang, suatu tusukan gue dari depan. Gue highlight banget. Nggak apa setik PS ganti tusuk itu gue highlight banget. Parah. Parah. Gue gini, lu bisa lihat tusukan gue, lu tahu gue bakal nusuk lu dan lu gak bisa menghindar. Itu paling keren. Oke. Nah, terus dia kan suka banget ngajak gue main game berantem kan. Dan gue tuh capek kalau udah kalah capek. Gitu gue langsung digalin. Terus dia kesel. Dipaksa kan. Ya kan. Gue gak ada teman gitu, jadi gue Terus kesel. harus diikut main sampai berjam-jam. Jadi makanya kita yang punya kejadian itu kan Marvel versus Capcom 2 yang karena Oh, gue pengen nyari tahu. rahasia itu. Iya. Terus dia tanya, tapi kamu harus berantem ngalahin kakak. Gitu katanya. Terus 60 kali gue harus berantem. Sampai akhirnya dia ngalahin gue. Di Sampai pertarungan ngalahin. ke-60 akhirnya gue kalah. Anjir. Enggak, lu kakak juga kurang ajar 60. Tapi gue seneng, gue pengen Ya lu nyiksa adek lu. Gak pernah tuh kepikiran adek gue Gue udah udah capek bilang, nih. pokoknya kalau kamu berhasil, kamu bakal gue kasih tahu rahasianya di FF6 gitu kan. Buat nemuin satu esper yang tersembunyi gitu lah. Tapi ya ternyata dia juga niat, ya udah kan kita jalanin aja. Ya kita jalanin aja. Ini loh kan seperti gue bilang, kalau kemarin Andika nih mau terus, ya gue terus aja. Gue Dia kan all in gitu ya menurut Gue selalu all in dalam pekerjaan gue, dalam apapun itu gue selalu all in. 100%. 100%. 110. Tapi bedanya, gue dulu juga waktu kecil kan penakut ya. Bahkan di game-game gitu gue takut-takutan. Iya kan FF banyak jump scare-nya? Enggak. Bukan game-game Nintendo. Dia dulu ketakutan tau gak sama apa? Golden X3 Itu bahkan nggak sama tahu ya. X-Men 2. X-Men udah apa ya? Di Sega. Di Sega. Ya, ada apa ya jump? Magneto. Jadi pertama kali muncul tuh Magneto itu kayak Oh, suaranya takut. Terus kalau Golden X3, Dead Adder. Yang musuh terakhir kan yang nah, terus ada siluet pakai tanduk gitu, dia ketakutan. Oh. Tapi lucunya pas kemudian kita muncul game Silent Hill dan lain sebagainya, gue kebalik, gue ketakutan. Lah, itu wajar dong, maksudnya. Dia tamatin gak ada takut-takutnya. Gue bingung lagi gimana caranya. Oh, jadi dia takut untuk hal yang gak ditakutin. Dan lu takut emang ya karena emang desain game horror kan? Iya. Bos, gue main Silent Hill 4, sampai akhirnya gue stop, gue gak pernah namatin, tau gak kenapa. Karena waktu itu pernah gue abis main, terus gue ketiduran, gue mimpi buruk banget dikejar yang, kan salah satu di Silent Hill 4. Yang itu kan ini. karena cewek itu kan. Oh, yang cewek yang kayak sentil-sentil ngejar itu kan. Ah. Gue ketidur, gue mimpi dikejar dia, gue bangun, gue bener-bener keringet dingin, keringet basah kayak mau mati. Dan gue tahu, I need to stop playing this game. Ya. Oke, I will be dead. Si Pras namatin Silent Hill 3, Silent Hill 4, Silent Hill 5, Silent Hill 6, anjing. Gue menamatkan semua dan sekarang gue juga lagi mau main lagi Silent Hill 2 yang remake. Ya, Remake. Oh, that's so scary. Lu sampai sekarang gak mainin? Lu, gue udah punya semua game ya, gak ada. Maksud gue masih mikir-mikir, gue nanti main, gue nonton dia aja. Jadi mungkin Kenapa? Horror kan? Gini, gue Resident Evil gak ada masalah. Tapi Silent Hill itu tuh psychological banget. Iya sih, Dan gini, satu hal. Gue tuh gak punya masalah sama game horror kalau gue bisa ngelawan. Resident Evil tuh paling kan lu bisa ngelawan kan. Bisa fight back. Bisa fight back kan. Saya Silent Hill kabur. itu kan Kabur. fokusnya kabur kan. Tangan gue tuh jelek buat kabur. Tangan gue bagus buat berantem. Tapi Silent Hill kan bisa attack. enggak tapi Gak gitu. utamanya lu sama kabur. Iya, Clunky kabur. banget. Kabur dong. Ya, karena fight-nya itu clunky. Oh, Sama iya, di desain tuh betul clunky sih. kan. Iya, karena kan kamu harus survive. Terus you yang cannot menurut gue master it. yang paling gak enak itu adalah denger radio itu. Nah, radio itu kan sebenarnya juga bikin Gue tuh stres itu kayak, aduh gue tau terakhir gue bakal dikagetin. Itu sama kayak kan lu bakal nusuk. Lu lihat terus udah datang. Dan lu gak bisa menghindar, kan kesel kan. Iya, betul sih. Nah itu dibalik ke gue. Waktu itu gue dengerin, gue udah denger nih. Ntar lagi musuh bakal datang. Entah dari mana. Gue udah siap-siap, tetap aja kena dipukul musuhnya. Kan sebel. Berarti Resident Evil 7 enggak? No. Atau gimana? Belum, gue gak suka first person. Oh, enggak. Oke. Gue beli juga, tapi gue belum mainin. Saya coba main Pragmata. Iya, apa beli juga. Mata mah kan lucu-lucuan. Ya, tapi maksud gue Pragmata itu adalah game cocok buat orang yang pengen melatih otak kanan otak. Oh iya, kan orang kiri. Iya, kaki. Kalau gue lagi main sekarang, akhirnya setelah kekejar, setelah telat hampir 2 tahun itu Grand Blue Fantasy Railing.
Wah, jauh banget. Oke. Elden main Elden. Elden Ring main? Udah platinum kalau itu bos. Oh shit, gua aja. Levelnya Katam Hafiz ya. Lu udah belum? Katam Hafiz ya. Susah men. Anjir, ngajari Elden Ring lagi. Dengerin dia. Gua Renala belum kelar. Susah. Renala susah. Zotoak awal-awal susah men. Lu tau gak Dia bisa summon ini loh, naga Gue loh. mau kasih tau satu hal. Renala itu adalah bos yang paling gampang. Enggak, ya betul. Nah, itu serius itu bos paling gampang. Bukan Moigate. Iya Moigate dong. Margot. Moigate the Fallen. Ya. Itu lebih susah sedikit malah. Oh itu lebih susah dikit lah. Gue masa kayaknya dia bisa summon naga kan. Wah anjing naga. Terus bisa bisa summon apa? Apa namanya? Ya, saya sudah Ya. kualitas Anda oke. Iya. Stop there. Iya. Oh naga gitu kan. Ini kalau dilanjutin podcast 6 jam lagi kayak malam. Iya. Kita mending mesti lanjut. limitin Iya, dulu bentar betul. ya. Weekend. Ya, kita limitin dulu ya buat Limitin dulu penonton ya. ya. Oke. Iya. Karena ini ada penonton yang udah kita ajak untuk bertanya Oh, tentang oke. jadi nggak dari kita terus gitu ya, dari penonton. Ya, boleh, Tapi ini spesial. Apa tuh? Karena penanyanya itu akan dapat hadiah. Oh iya, mana dari Bang? Reading Tunjukkan. Chamber. Dari Oke. Reading Chamber. Kita Tolong. udah siapkan. Ini ada hadiah-hadiahnya, kita taruh dulu, kita kasih lihat ya. Ini satu koleksi bareng ini. Nah, ini Silakan. ini ada lore yang kurang ajar menurut gua. Kenapa tuh? Ini, coba Prap kasih tahu kenapa. Kasih tahu kenapa mau di Kenapa ini mau giveaway? kenapa mau Oh, di iya, iya. Ini keren, ini goblok banget. Ketutupan dong ente. Gimana? Lah gue sebagai orang yang memang gue tuh nggak apa-apa nggak kelihatan juga gitu. Alah bohong. Bohong. Ih, aku nggak bohong. Jadi ini kita ada King dan Zoro. Jadi ini memang ini satu pasangan ya. Jadi pas mereka bertarung nih pas apa jurus terakhirnya ini kan jadi yang pedangnya ada api ya gitu semua sama ininya. Terus kenapa gue beli? Jadi ya kadang walaupun gue selalu mengingat koleksi gue seharusnya gue sama semua koleksi. Kadang-kadang gue ada yang miss juga dari ribuan koleksi itu kan. Jadi waktu itu gue udah mesen. Ternyata gue pesennya kekliknya 2 bukan 1. Jadi duplikat, jadi dapat dua. Bisa ya? Gue udah pajang di rumah gue 1 kan. Terus pas Eno ngundang kan, udahlah. Daripada sayang kan di rumah kan, gua amanah gua wakafkan. Wow. Para wibu-wibu ini supaya mereka juga bisa sedikit lah melihat ya kemewahan duniawi gitu kan. Jadi kita kasih sedikit lah. Tapi lo aja agak hati gue agak sakit ya. Iya. Ada Oh, karena orang katanya loh. mereka pengen ngambil dari katanya. Iya, Iya, dikasih tadi. ke ini kan. Ada loh orang yang membeli figur seperti ini 2 gitu dan Kepencet. gitu. Miskin beda. Iya makanya susah Pak. Bukan saya yang ngomong ya. Hati gue kayak kapan ya? Jadi ada 6 penanya. Tetap berusaha. Iya. Kita bahasa Ganba. Gamba. Jadi di sini ada sekitar 6-7 penanya. Ya. Nanti Pram pilih 1, Pras pilih 1. Oke. Yang akan menangkan ya. Ini kita tanya ke Discord Nakama Main yang kita waktu itu Oh, karaoke. oke, Kita oke. karaoke bareng, oke? Terus. Ini pertama dari Zansin. Izin bertanya Bang. Di antara ketiga franchise ini, She-Hulk, Ace Attorney, sama Better Call Saul. Nama apa? She-Hulk. Oh, She-Hulk. Sorry. She-Hulk. Ace Attorney sama Better Call Saul. Apa? Better Call Saul. Mana yang paling akurat dengan kerjaan lawyer dan jaksa atau jaksa di dunia nyata? Atau Higuruma tambahin. Atau Higuruma. Iya, atau Enggak kalah ini gimana? Menurut lu dari 3 itu? Gak ada satupun yang Gak ada. Dia selama ini mengamini bahwa mengimani Gini ya, bahwa kalau lu mau belajar nggak jadi corporate lawyer, kalau mau belajar corporate lawyer bisa paling bagus lu belajar dia tau nggak dari apa? Film Suits, lo tau Suits kan terkenal tuh kan? Suits. Iya, tahu, Kenapa? Suits. Karena semua dari situ salah. Hah? Iyalah. Enggak nih ya, nggak ada namanya lawyer. Oh, Spencer kan kayak real loyal talking. I can spend hours talking about this shit. Coba gitu, nggak ada satupun lawyer satu ya yang datang terus ketemu terus dalam 1 jam selesai deal. Nggak ada namanya kontrak itu cuma 3-4-5 halaman. Itu kontrak apaan? Setan. Gitu kan. Terus nggak ada tuh kayak bisa tiba-tiba Kontraknya setan sebenarnya. Enggak, kontrak setan pasti affordable. Karena kalian tahu kan kata-kata the devil's always in the detail. Iya. Itu lah kenapa tadi ceritanya joke-nya lawyer selalu masuk neraka. Karena memang itu yang lu bikin devil's always in the detail. Kan gue bilang penipu terbaik adalah ada di depan mata lu pikir lu baca, ternyata kagak ada kan. Gitu. Makanya gue bilang kebohongan terbesar di dunia apa? Selain bilang aku sayang kamu. Oke. Kebohongan terbesar di dunia kedua adalah I have read the terms and conditions. Iya.
Biasanya di sekolah aja udah. Hah? Di scroll? Enggak, langsung klik aja. Ngapain di scroll? Kadang-kadang- Kalau ada bisa langsung klik, gue klik. Iya, kadang-kadang harus di scroll dulu. Capek gue nge-scrollnya. Berarti tidak ada dari 3 ini. Gak ada. Itu menurut Tapi gue. ada yang ini nggak? Ada Yang paling mendekati nggak? Even Daredevil deh, Daredevil. Saya Daredevil. Attorney masa enggak? Better Call Saul lah. Bagus itu gue. Ya, Better Call Saul lucu sih. Gue nonton itu langsung Dia anjing, gua sangat-sangat pengen- percaya kalau lawyer itu kayak Better Call Saul. Iya, gue pengen jadi lawyer waktu itu. Apakah Gara-gara Billions? Better Call Saul. Billions? Gak gitu cara kerjanya. Tapi maksud Gue mau jadi Sleeping Jimmy tau gak? Ini kayak, iya gak kayak gini gitu. Gue pengen kayak gitu. a lot of illegal things being done, a lot of stupidity being discussed in that, and of course you don't like objection gitu. Terus apa kayak nggak gitu cara. Jadi again sekali lagi gue mengingatkan kalau lu pengen jadi lawyer, kalian harus banyak membaca buku-buku hukum. Oke. I would be Oke. happy to recommend, but I don't think kalian bakal tidur dengerinnya karena ini adalah podcast wibu kan. Jadi ya bahkan Higuruma pun juga tidak mencerminkan. Sangat tidak mencerminkan. Ya sangat tidak mencerminkan. That's not how. Gini enggak? Apaan sih? Gini. Tapi memang sebagai lawyer banyak momen gue kayak Ya pusing, ya pusing. kayak aduh gitu kan kayak gitu kan. Nah, pasif agresif momen kita banyak. Jadi apa? Yang perlu jelasin juga tipe-tipe lawyer itu apa? Karena kan yang sering dilihat tuh lawyer tuh membela defendant. Iya kan lawyer, iya kan masyarakat mungkin banyak yang tahu ya lawyer tuh cuma datang pengadilan belain orang salah apa nggak salah. Karena gitu kalau kan. kalian lihat di situ sebenarnya kalian dari 3 film itu aja itu kan semuanya sengketanya banyak pidana. Iya, Iya. perdata. Jadi ya. memang tidak menggambarkan. Makanya gue bilang kalau tadi misalnya kalian mulai ada sengketa perdata, misalnya Boston Legal, itu salah satu serial favorit yang gue paling suka. Yang main tuh Alan Shore. Alan Shore. Siapa? Ini dong si Itu siapa? nama William karakternya. Shatner. William Shatner sama satu lagi siapa yang jadi Ultron? James Spader. Oh. oke. James Spader ya, again not necessarily accurate tapi again salah satu serial hukum terbaik menurut gua karena lucu. Apa Boston apa namanya? Boston Legal. Boston Legal. Itu gua rekomen ya, sangat rekomen. Oke. Itu I think one of the best yang menurut gua lucu, menghibur dan I think have soul and heart. Oke. Di ini ya. Jadi karena lucu dan karena ada si William Shatner juga si Danny Yeah. Crane-nya. Terus tadi kalau yang tadi makanya gue bilang mungkin kurang mencerminkan karena kalian mikirnya itu kalau orang lawyer pergi sidang, Bos. Sementara nggak semua kayak gue padahal kan nggak pernah pergi sidang. Semua kerja gue tuh negosiasi, ketemu counterpart, berantemnya tuh kayak tadi berantem drafting itu nggak begini gitu. Kan misalnya kenapa sih lu masukin kata-kata ini di dalam kontrak ini gitu loh. Ini harusnya nggak perlu nih. Ini kayaknya nih buang-buang waktu atau misalnya nih cara bacanya salah. Jadi makanya gue bilang kayak sus misalnya. You don't go to oke ya. Kalau misalnya lu nggak setuju dengan ini, gue udah menyiapkan gini. Nggak ada kayak gitu dalam prakteknya. You don't negotiate like that. Jadi memang kalau ditanya memang gue nggak bisa bilang bahwa 3 serial ini ada satu pun yang menggambarkan. Kalau bahkan akurat nggak ada satu pun yang akurat. Dan ya it's just for game and for movie. Dan look, a lot of movies memang harus dibikin seperti itu. Karena kalau lu mengikuti prosedur hukum yang bener ya tadi sidang berbulan-bulan, Bos. Nggak ada sidang selesai dalam satu sesi tiba-tiba kasus langsung diputus. Terus tiba-tiba langsung menang atau kalah. Never happen. Trial happen like so many times. Kayak misalnya gini, bahkan dalam praktek nih ya, satu kasus bahkan pernah nih misalnya ada satu kasus nih, tergugatnya tuh di luar. Luar tuh maksudnya luar negeri, oke. Lu bayangin bahkan untuk bisa melakukan itu sidang bisa tertunda 6 bulan cuma buat manggil. Kenapa? Karena pengadilan negeri di sini harus kirim dulu surat ke kedutaan rela lagi ke kedutaan sebelah sana rela lagi ke pengadilan sebelah sana harus lagi cari orang yang Memang sistemnya seperti itu. sistemnya prosesnya gitu. seperti itu. Jadi memang sangat lama. Sama kayak lu bisa sidang cerai aja lah bisa paling gampang gitu kan. Lu sidang cerai aja, lu harus manggil belum tentu suami atau istri datang hari itu. Iya. Nanti jadi mesti panggil lagi sekali lagi. Ada lagi proses mediasinya. Jadi memang game dan itu semua dibuat untuk itu ya makanya banyak orang awam merasa aduh proses hukum tuh bikin ribet ya karena memang mentalnya harus resilient dan harus sabar. Ada Tapi kalau real itu mungkin jadi 100 season kali. Oh yes. Iya. Definitely 100 season dan semua seasonnya tuh kayak ini kalau misalnya lu pergi persidangan nanti kan lu mesti bacain itu kan mesti lihat cek dokumen satu-satu gitu lama. Gak ada yang mau nonton itu. Berarti sih. dari Case-nya apa yang lu pernah kerjain bisa diceritain? oh iya menarik tuh. Iya boleh tuh. Gua lawyer itu masih dibayangkan adalah sebagai orang yang membela Membela, pembunuh. iya. Gitu. Makanya Oh, iya. Lawyer in hell tuh karena ngebelain pembunuh-pembunuh gitu. Sebentar, kita harus begini dulu juga. Inilah mentalitas yang jelek menurut gua. Kenapa? Tidak mengenal praduga asas tak bersalah. Wah. Sorry, kembali. Asas praduga tak bersalah. Anjay, kenapa jadi praduga asas tak bersalah? Dipertanyakan kelawyeran ya. Tanyakan kalian. Untung langsung ini refleks. Refleks sama, itu lawyer. Karena begini, banyak orang kan mikir, oh ini kan kalau misalnya koruptor apa dibela. Semua orang itu berhak untuk dibela. Kayak sekarang kan kasus-kasus lagi berjalan kan, lu udah punya persepsi, yang ini memang penjahat, yang ini bisa bukan. Iya. Bayangin kalau nggak ada lawyernya. Atau bayangin lu anggap semua pelaku itu adalah penjahat. Karena salah satu yang baru kan di KUHP,
yang menurut gue bagus itu adalah kan kalian lu masih sering lihat itu kan orang dipertontonkan kan. Sekarang bang KPK udah nggak lagi. Kenapa? Karena memang di KUHP yang baru salah satunya lu nggak boleh lagi kayak begitu. Karena mempertontonkan orang aja sebenarnya itu bisa dianggap lu udah mencemari asas praduga tak bersalah. Malah misalnya kayak sebagai contoh nih ya, kayak misalnya kalau di sistem common law pakai juri itu harusnya pada saat melakukan sidang itu bahkan dia harus puasa media. Kenapa? Karena kalau nggak nanti dia bakal terpengaruh. Dia bakal lihat nih. Padahal sebenarnya yang hanya boleh dibahas atau menjadi alat bukti atau dipertimbangkan hanya fakta yang diungkapkan di persidangan. Nggak ada itu namanya justice berbasis viralitas atau hakim atau saksi itu membaca itu karena berdasarkan ada orang kampanye sosial media. No, actually cannot. Yang bener ya, yang bener nih. Karena semua harus ada di dalam persidangan. Maka jadi hakim yang bener tuh bahkan nggak boleh baca koran. Idealnya seperti itu. Idealnya. Ya, kalau memang itu idealnya seperti itu, tapi tidak seperti itu dalam kenyataannya. Tapi sebenarnya hakim yang bener paksa harus puasa. Jadi kalau misalnya lu jadi pemimpin, misalnya lu penguasa gitu, lu masih banyak baca memang. Tiap hari lu harus terinfo. Tapi orang yang harusnya gak punya HP, HP dipegang orang lain itu kayak hakim. Karena dia emang gak boleh ketemu sama siapa-siapa. Dia gak boleh tahu. Dia hanya boleh mendengar dan membaca apa tertulis. Bahkan nih kalau kita bicara etika lagi yang benar, bahkan seorang hakim itu bahkan gak boleh menjelaskan putusannya di luar. Oh gak boleh ke wawancara gitu-gitu? Seharusnya gak boleh. Kenapa? Karena apapun yang sudah lu sebutkan, hanya apa tertulis dalam putusan lu tuh harus mencakup semua keterangan apapun yang pengen lu buat. Lu yeping situ semua isinya. Jadi gak boleh dijelaskan ulang? Jangan lu yeping di luar. Kalau misalnya ada orangnya, bagaimana Pak menurut Bapak putusannya kemarin? Baca aja putusan saya, itu jawabannya benar. Karena sudah saya tulis semuanya. Dan I'm satisfied with that. And that's it. Kalau lu merasa gak satisfied, makanya kalau di Amerika kan putusan Mahkamah Agung bisa sampai 100 halaman. Itu isinya putusan argumen. Gak ada tuh. Kalau kecilnya panjang, itu karena dia ngopi gugatan sama jawaban, dia kopi lagi ulang. Nah, ini penjelasan cuma 2-3 halaman. Tapi kalau hakim yang di sana luar, dia nulis panjang banget. Karena disitulah dia mengucapkan semua yang ingin dia curahkan dari perasaannya tentang kasus yang sedang dia kerjakan. Idealnya seperti itu. Sekali lagi dia seperti itu. Sekali gitu. Tapi ini real lawyer talk ya? Ini lawyer talk. Makanya seperti gue bilang, kalau lu memang lu nggak pingin HP lu pegang sendiri, jadilah hakim. Kalau lu ini, lu harus mendengarkan, harus tahu semua. Oke. Jadi Menarik, luar biasa ya. Menarik. Jadi kalau lu beranggapan Better Call Saul adalah lawyer, please no, please. Enggak ya, ternyata ya. Lebih kompleks dan lebih ribet. Gua kira tinggal debat-debat aja tuh di uang Iya, persidangan. Kak. Terus ngobrol sama Joey. Lu tahu Joey yang di Amerika kan? Itu bukan debat ala king lu itu. Iya. Menurut gue dia salah sih kalau di sini ternyata nggak seperti itu. Ya udah. Kita Nggak langsung- jadi gue mau kita jadi langsung lawyer. ke- Good question. It's a good question, oke? Kita langsung ke penanya berikutnya. Yap, Ini boleh. dari Hina Amano. Izin bertanya Bang Eno dan yang lain. Pertanyaannya receh nih, jadi kan udah berat nih. Kita receh aja dulu. Jika kalian harus tinggal di dunia anime, dunia mana yang kalian pilih dan mengapa? Bisa manga ya, mungkin yang belum ada ininya. Iya, Apa? animenya. Mungkin dari Pras dulu, tadi kan udah banyak kepo nih Pram nih, Pras. In Aduh, which berat world lagi. Berat lagi. you want to Lagi. spend? I need to check my Cek produk lagi. Coba. lagi sebentar. Enggak. Nah, bener. Konosuba. Wes. Itu dunia menurut gue sangat bodoh. Oh, lu Itu dunia sangat bodoh. Oke. Itu dunia sangat bodoh dan apalagi kan ceritanya adalah menurut gue adalah sangat bodohnya adalah ya gue lu boleh pilih senjata apapun ya gue pilih lu aja. Dan boleh dan jalan. Terus kadang Boleh. kayak, hah mana bisa? Terus ternyata dewa lebih tinggi oh bisa kamu. Oh, bisa. Dan lu bayangin menurut gue di entire cerita itu kan katanya ada Demon King jahat. Iya. Tapi kehidupan sehari-hari kayak nyangkul, terus apa lah, gak penting aja sih kehidupannya gitu. Oke. Gue merasa mungkin on top of my head Konosuba gitu ya. Tapi yang pasti gue gak mau hidup adalah di dunianya Attack on Titan ya. Oh ya, Nah, iya. itu gak akan gue mau hidup di situ ya. Mohon maaf deh. Baru lahir udah menyet ya kan? Udah aja penyet udah kelar ya. Enggak dulu sih. Oke, gimana dengan Konosuba ya. Iya. Pram, ini Konosuba. Game gak sih? Aduh, Anime. manga. Ini pertanyaannya dia hari ini. Oke, mungkin ini terinspirasi dari game ya. Karena gue suka banget game itu petualangan space opera kan. Jadi gue suka banget sama Star Ocean. Nah kalau satu yang mungkin paling mendekati dunia space opera, yang paling bagus menurut gue Eden Zero. Eden Zero. Kan kacau banget. Tapi gue suka karena petualangan interstellar. Gue suka petualangan interstellar. Oke. Nah, Ya. tapi sebentar, kalau ada satu lagi yang menurut gue juga gue suka banget dan karena dia juga di akhirnya ada petualangan interstellar itu Toriko. 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 Yang itu. Nah ini yang bikin lu dipertanyakan waktu itu kan sebenarnya lu pernah di manga apa enggak? Karena lu lupa Toriko apa. Legitimasi lu dipertanyakan. Iya, masak. Nah itu menurut gue, karena gue, kalau udah cerita kan, gue setiap kali
makan aja dulu nonton, terus sekarang gue tiap kali makan juga gue baca manga masakan kan. Jadi Toriko menurut gue adalah dunia paling cocok buat gue karena situ is a gourmet world, isinya semua dunia makanan dan bahkan terakhirnya perang makanan. Dan terakhirnya adalah dia melakukan perjalanan interstellar untuk ngecek galaksi makanan dan alam semesta makanan. Jadi itu menurut gue itu yang gue sangat pingin nyobain hidup di dunia seperti itu. Luar biasa. Kalau udah jadi Torikonya, kalau lu berubah jadi rakyat biasa Iya, mati sih. Tapi I mean knowing me I will be something important. Ya bisa lah. Aman lah. Penasehat, minimal penasehat. Iya. Penasehat lah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Archie, Mas Pram dan Pras kan udah banyak baca manga, novel dan karya lainnya. Tapi kalau ada satu kesempatan di mana kalian bisa bikin cerita untuk dijadikan manga, cerita yang seperti apa? Menaik nih. Waduh. Ini kok pertanyaannya susah sekali. Creativity nih. Gue lagi bikin sebenarnya. Jadi gue malah lagi mendesain cerita, tapi gue jadi nggak bisa ngomong. Tapi emang percaya nggak percaya, gue tuh dari SMA itu emang pernah bikin cerita. Nah cerita itu gue kembangin sekarang setelah makin gue dewasa, pengetahuan gue makin ini, gue bikin cerita nih. Dan cerita gue tuh selalu terinspirasi sama satu kisah nih, tapi nanti dipakai orang lagi. Lo harus ngebayangin gini, gue sebenarnya terinspirasi dari Q-nya Star Trek. Kan Q itu kan adalah bangsa yang because you already know everything, kan itu katanya bagus, suka banget. When all the speech and conversation that can be said already been said, what else can you do? Jadi tema gue adalah tentang a mad god yang memutuskan kayak gue udah muak dengan seluruh iterasi dan gue pingin menghancurkan seluruh alam semesta ini, but I'm gonna give you one last chance to have a decent fight sebelum gue memutuskan gue pengen menghancurkan dunia, karena keabadian abadi nggak ada gunanya gue punya pengetahuan infinite knowledge dan lain sebagainya if it only ends up with infinite boredom. Ya ini dong Nah berarti. itu menurut gue paling logis. Ini Kalau JJK lu punya versi Sukuna on steroid tapi. Iya, no asteroid. Nggak, ini Record of Ragnarok dong. Kenapa? Record of Ragnarok. Nah, beda. Skalanya akan jauh lebih luas. Oke. Skalanya universal. Dan multidimensional. Oke, boleh. Lakukan boleh. Kalau Zino kan kayak nggak peduli apapun gitu loh. Iya. Ini beda karena Boredom. dan satu lagi, gue gini, banyak kisah karena gue kan train as a dokter, gue kan in law and economics kan. Banyak kisah itu kan biasanya kan diselesaikan dengan kekuatan pertemanan atau kalau soalnya kan kayak nakama. Either nakama atau gue makin kuat gitu kan. Bayangin kisah kalau misalnya how you fight tapi basis lu adalah efisiensi. Bagaimana caranya lu tahu resource lu terbatas, musuh lu kekuatannya almost unlimited dan lu peroleh hanya informasi. How will you fight in that kind of thing? So you need to make a master. Makanya ceritanya akan jadi panjang karena ceritanya kan ribuan tahun. Karena untuk lu bisa mengalahkan ini, you will take thousands of years of planning dan lain sebagainya, sehingga akhirnya lu bisa mengalahkan kekuatan yang luar biasa dahsyat ini. Jadi bukan karena lu menang karena tiba-tiba kekuatan lu selalu bertambah, tapi lu menang karena lu berhasil mengalokasikan seluruh resource secara lebih terbaik dengan cara yang paling efisien. Nah, jadi lu harus selalu mikir. Jadi berantem akan sangat teknis. Berarti bukan Shikamaru on steroid. Shikamaru on steroid. Oh ya. Tapi keren juga tetap. Dengan gua. Oke. Boleh lah. Let's see lah. Tapi gua bayangan gua, bebas kita berimajinasi. Let's see lah. Pras. Gue selalu suka dengan dua tipe cerita ya. Satu yang biasanya adalah banyak dimensi paralelnya. Jadi multiverse ya. Multiverse, Nah, yang kedua, gue sangat suka dengan cerita yang biasanya berhubungan dengan infinite iterations dan redemption. Lo tau nggak yang Magic Maho Madoka? Madoka. Yang lo harus terus-terusan kan? Nakatsu no Taizai kan juga sama. Iya. sebenarnya. Repeat dan Repeat dan segala macam. Nah, buat gue cerita yang akan menarik adalah bagaimana kalau seandainya we are fighting in this time of. Jadi tema utamanya adalah despair. Bisa gak sih lu lari dari... Tapi dia bikin cerita despair. karena dia kesel sama despair yang dia baca, dia pengen bikin despair gue dia. benci sama despair yang dipaksakan. Oke. Kalau Despair natural kamu suka? Ya suka. Jadi kalau despair natural, nah ibaratnya lo gimana cara escape dari this iterations of ya lo harus nge-redeem sesuatu dan bahkan ketika lo lari dalam multiverse it comes against you again gitu. Berkali-kali. Jadi lo akan fighting di situ. Mungkin berserk on steroid. Kalau dikejar-kejar kan. Dikejar-kejar. Kayak berserk on steroid. Jadi unlimited despair but natural. Iya. Gue pikir-pikir berserk juga sangat despair. Sangat dong. Itu kan tema besarnya. It's like despair all the time. Tapi dia selalu bisa berusaha dan lolos dan kuat. Nah, kayak di Grey Man itu semua dibuat itu. Yang lebih mengerikan dari Berserk tuh adalah selalu diberikan little hope, tau gak sih? Iya. Seakan-akan Ada jalan keluar. Ya, lu pikir ada. Kalau ada jalan. tapi Ya Jujika no Rokunin gua look, if you want to feel despair, hatred, Jujika no Rokunin man, the best.
Oke. You're gonna be depressed. Berikutnya dari luwak pandai berkuda. Luak, ya. Luwak pandai berkuda. Apa namanya? Kalau misalnya dijatuhin hukuman mati, nah ini menarik nih, Pak. Makanan apa yang akan Anda pilih sebagai the last meal? Tadi nih. Mampus tuh. Makanannya khas dari anime tuh. Dia Oh iya, juga. tapi makanannya harus dari suatu anime. Dari suatu anime. Manga Atau dong langsung. manga boleh, Mangga boleh deh. mangga. Gampang lah kalau itu mah. Apa lo? Makanan terbaik yang ada di komik Toriko. God. Apa itu? Coba Menunya God namanya. Oh, deskripsiin. God itu apa? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Lo harus baca manganya. Tapi dia udah tahu dong jawabannya. Gue udah tahu jawabannya. itu Itu selesai karena jadi intinya itu adalah makanan dulu mendamaikan satu dunia yang sedang perang dunia. Karena rasanya itu sedemikian luar biasanya. Saking Dan full course. Jadi gini, kalau di Toriko itu ada namanya konsep full course. Jadi dari mulai appetizer sampai dessert itu ada semua. Oh. Nah, jadi dan menurut gua full course terbaik itu ada full course Toriko ada di akhir itu. Jadi udah ada semua menu. Nah, menunya Toriko itu yang gue pingin makan sebagai menu terakhir gua. Dan itu udah nggak mungkin nggak ada yang bisa melampaui itu karena itulah menu yang tadi menyelamatkan dunia dari perang dunia. Dan ketika lo mati dieksekusi tuh lo udah berdamai tuh ya ketika berhasil makan itu. You know, bahkan kalau gua waktu itu gua makan waktu itu sushi Saito kan. Sushi Saito kan salah satu sushi yang paling, bukan salah satu, itu sushi tersulit di dunia bisa lu dapetin. Dan gua udah makan situ beberapa kali kan. Waktu pas gua pulang tuh, gua perburuan parah banget kan. Dan gua rasakan maksudnya, I mean, I already had to get. gua beneran, waktu gua makan situ rasa kayak, ya, I had the best man. I'm grateful with my life. I already had and ate at the best places in the world. Ya udah makanya gue bilang bucket list gue tinggal tadi itu doang. Iya. 3 game. Karena gue udah makan tempat terbaik. I already enjoy the best what life can offer I think. Dan gue ya udah gue udah puas lah dengan itu. Tapi gue yang nggak pernah bisa satisfy gue curiosity kan. Kemarin gue bilang One Piece. Final Fantasy 7 itu sama Shinoji. Oke, bagaimana dengan Pras? Your last ini meal before execution. Berat banget dan harus dari manga ya. Dan Iya. karena gue lupa-lupa baca Toriko jadi gue gak bisa ingat. Tapi gue mengingatnya dari Liu Maosing. Apa yang mana? Liu Maosing itu menurut gue dari semua menu yang masih berkesan di kepala gue tuh adalah yang Wigoro lagi. gue bahkan gak inget. Yang ini, yang tahu. Tahu yang Oh, pokoknya bener dari gue. tahu dibumbuin tahu dengan pakai tahu itu. Iya, baru tahu. Punya kakak seperguruannya trio ensemble tahu. Trio. Mie goreng tahu dengan daging ampas tahu. Dengan daging ampas tahu dan saus menunya. gitu. Dan menurut gue kenapa itu bisa menjadi Itu dibikin meal sama terakhir? kakak seperguruan Xiaoan. Ya, walaupun itu bukan dari karakter utama dan menurut Bukan. gue bukan dari yang memaksakan menggugah dengan segala macam ya. Tapi buat gue itu sangat berkesan bahwa tahu yang biasa kita cuma buat goreng doang bisa menjadi sesuatu yang elevated. Gara-gara kamu ngomong itu, now I want to eat some fried. Nanti kita cari mie goreng ya. Tolong Hilmi cariin gorengan tahu. Eits, iklan dulu. Kalian tahu nggak gue lagi pakai apa? Yes, ini adalah merch Clean Sound. Kolaborasi sama Mega Neko. Kalian bisa support kami dengan membeli merchandise kami yang jumlahnya makin sini makin sedikit karena limited. Favorit gue yang ini, kemeja hitamnya. Lihat tulisannya, mantep banget kan? Dan masih banyak jenis merch lainnya. Kalian cek aja di link di deskripsi di bawah. Thank you kalian semua supportnya. Support kamu padalah yang ngebuat Clean Sound masih bisa upload sampai tahun ini. Jadi jangan lupa cek di e-commerce atau temukan booth-booth kami di event-event terdekat. Thank you. Now back to the video. Tolong dibantu ya. Gue jadi pengen makan tahu nih. Enak tahu. Mie goreng tahu tadi. Tapi benar itu apa? Itu mie goreng tahu itu memang enak banget. Mie goreng tahu. Yang disebut si Pras. Oh itu Nah, itu beneran karena waktu di komik ya. Jadi pada saat itu di komiknya sendiri gue sempat nonton anime juga menggambarkan. Jadi cerita itu adalah kayak lu di perjalanan melihat gunung terus ada cewek-cewek cakep mainin alat-alat lagu dan itu simfoni yang sangat harmonis, kelembutan dari mie-nya, rasa daging tahu yang ternyata dari ampas tahu yang lu pikir ternyata itu daging ternyata itu tahu, dan kemudian kelembutan dari tahu yang juga digoreng dengan menggunakan 2 wajan yang menggunakan teknik api yang sempurna dan juga teknik potongnya yang sempurna karena dia menggunakan pisau bukan pisau besi tapi pisau Kayu. pisau bambu. Bambu. Supaya tidak tidak Nggak ada bau menyisakan besi. rasa besi. Nggak ada bau besi. Itu gue ini ya, memori gue tuh banyak banget kata komik-komik, jadi itu one of the best menu yang memang saat ini bikin Bener gue kan? lapar Yang paling banget. berkesan kan? Bener kan? Paling berkesan kan? Jir gue lapar. Mendeskripsikannya Karena dari tadi gue memilih kan dari semua masakan-masakan yang That's a very good choice. That's a very good Tapi choice. kalau yang si trio assemble ini adalah ternyata dari satu bahan lu bisa jadi dia protein karena dia high protein by the Iya, way. iya. Jadi it's good for masing. Tahu kan ada bulking, proteinnya. Ditambah dengan bumbu sendiri dan dimasak dengan teknik sempurna. Gua Itu masih udah ingat- keparipurnaan adalah. Ekspresi wajah dari juri waktu itu kan, memasak tahu dengan tahu. Berarti ini adalah masakan tahu yang paling murni. Terus Sowan kayak,
Boleh lah, oke lah, tahu ya. Luar biasa. Itulah dia pertanyaan dari para penonton. Tepuk tangan. Tapi lu mesti pilih 2. Iya. Pilih 1, sorry. Gak apa-apa, pilih 2 aja. Kan ini apa satu-satu? Satu-satu. Oh benar-benar. Hadiah Tadi dua. maksud gue gini, kan sebenarnya satu paket. Siapa tahu gue berharap, siapa tahu kalian saling berkenalan nanti. Betul. Iya, iya. Jadi temen, siapa tahu ada dong. Iya. Untuk mempertemukan ini. Jadi dari Pram, penanya mana yang menurut lu berhak mendapatkan salah satu? Aduh. Kalau gua tadi ini yang nanya apa, manga apa yang lu mau buat? Itu pertanyaan yang membuat gue berpikir dan gue jadi mengungkapkan sesuatu. Bahkan gue nggak pernah kebayang akan mengungkapkan di suatu tempat. Nah, Oke, boleh. You deserve that. Oke, pemenang pertama, tepuk tangan dulu dong. Apa dia dikasih Zoro apa dikasih ini apa King? King. Nah, lu yang memutuskan aja. Oke, gue yang putusin Ya. ya. Bebas ya kirisannya. Kalau Pras, Pertanyaan terakhir tadi. Itu Yang membuat makanan. gue berpikir ya soal makanan apa yang Makanan. akan lu makan kalau dapat hukuman mati lu makan apa dari anime. woi. Luwak pandai berkuda. Kita Luwak pandai. Luwak pandai berkuda, cocok itu. Anjir dia gacor banget. Iya dia di nakal main menang mulu. Enggak sih kita kasih menang apa? Ya udah. Gitu dong. Wah, kalah nih. Ini direkam, Bos. Nggak, ini orang misterius sekali kalau kayak gitu. Kok bisa ngasih Tapi pertanyaan? lu tahu orangnya kan? Tahu. Justru kita tahu karena dia sering banget menang. Menang. Oh. Makanya dia pandai berkuda kan ini kan. Iya. Jualan Eno kan kuda-kudaan itu. Musume. Oke, thank you buat Pram dan Pras yang udah datang. Let's go. Teman-teman jangan lupa mampir ke The Reading Chamber. Gue juga salah satu penonton yang rutin nontonin ya. Menarik banget pembahasan-pembahasan. Penonton dan tunin Pernah tamu juga. Kan digabung satu Hadi Putra atau next ya? Jangan dong. Boleh. Langit dan bumi. Jangan, tolong. Saya di sana celengak-celengok doang. Thank you juga buat semua yang udah nonton dan selamat buat para pemenang. Congrats ya. Komen di bawah menurut kalian ini seru banget apa enggak? Apakah kita mesti undang mereka lagi dan kita siksa lagi di sini? Anjay. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Thank you buat para member. Bye-bye semuanya.